Tiga buah dewa. Jantung Qin Yun mulai berdebar kencang saat mendengar buah dewa pertama, buah hati jiwa. Kesempatan untuk melampaui kesengsaraan telah tiba. Qin Yun sangat gembira. Hanya ada satu cara untuk memaksimalkan kekuatannya, menyalakan kekuatan Dharma Jiwa esensinya. Saat bertarung dengan Hou Yi, ia harus membakar kekuatan Dharma Jiwa esensinya sambil merapal mantra hujan berkabut untuk menahan panah ke-9 Hou Yi. Akan tetapi, pengeluaran yang diperlukan untuk membakar kekuatan Dharmik Jiwa esensinya saat menahan pukulan yang begitu mengerikan sangatlah besar. Dan kesengsaraan abadi keliling ke-12 mungkin jauh lebih kuat daripada serangan Hou Yi. Membakar kekuatan dharmanya akan menjadi pengeluaran yang jauh lebih cepat, yang kemungkinan besar tidak akan mampu ia pertahankan untuk waktu yang lama. Jika aku mendapatkan buah hati jiwa, aku bisa membakar jiwa esensiku untuk kedua kalinya. Jika aku memiliki segenggam, aku akan bisa kembali ke puncakku setiap saat. Aku akan bisa keluar dengan jumlah yang sama, pikir Qin Yun. Peluangku untuk melampaui kesengsaraan akan jauh lebih besar. Adapun dua buah dewa lainnya, buah asal mula kekacauan dan buah pencerahan roh. Qin Yun hanya punya satu pikiran, mereka juga sangat membantu mengatasi kesengsaraan. Buah Chaos Origins tak perlu dijelaskan lagi. Buah itu setara dengan kehidupan kedua. Meskipun avatarnya masih harus menanggung kesengsaraan, itu adalah kehidupan kedua. Buah itu juga bisa membakar kekuatan Dharma Jiwa esensinya untuk memberi daya pada Misty Rain Arai. Buah pencerahan roh akan memungkinkan para ahli seperti Qin Yun untuk langsung memasuki pencerahan. Hal itu membuatnya sangat ajaib, karena bahkan benda-benda mistis di tiga alam seperti cairan esensi Dharma segudang hanya melengkapi kultivasi. Jika dia mengonsumsi buah pencerahan roh dan mengalami peningkatan alam lagi, kekuatan Misty Rain Arai-nya juga akan meningkat. Dengan begitu, peluangnya untuk melampaui kesengsaraan akan lebih besar. Qin Yun tahu betul bahwa Hou Yi, naga leluhur, dan Amita semuanya sangat dekat dengan alam Dao Surgawi, tetapi dia hanya memiliki kaliber rata-rata di antara para eksistensi Dao Agung yang telah disempurnakan. Harta karun kardinal intrinsiknya lah yang memungkinkannya memiliki kekuatan eksistensi Dao Surgawi setengah langkah. Dengan fondasi wilayahnya yang relatif rendah, itu berarti Qin Yun masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Setelah dia memakan buah pencerahan roh, kemajuan apapun yang diperolehnya akan jauh lebih mudah daripada yang diperoleh Hou Yi atau naga leluhur. Ketiga buah dewa ini sangat berguna bagiku. Qin Yun tak kuasa menahan keinginannya. Ketiga buah dewa ini, Hou Yi, Kong Xuan, dan Goumang semuanya memiliki berbagai pemikiran tentang hal itu. Dari sudut pandang Hou Yi, ketiga buah dewa itu sangat memikat. Buah pencerah roh memberinya kesempatan untuk menembus alam Dao Surgawi. Dua buah dewa lainnya berguna baginya untuk menjadi lebih mengancam saat melawan musuh-musuhnya. Sesuatu yang memungkinkannya memiliki avatar yang kuat adalah harta karun yang tak tertandingi di tiga alam. Qin Yun dan rombongan menatap penguasa istana bunga segudang. Dia tersenyum dan berkata, lembah pegunungan tempat tumbuhnya ketiga buah dewa ini adalah legenda dalam pasang surut spasial. Hampir semua ahli tergila-gila padanya. Aku yakin kalian berempat juga ingin mendapatkannya. Qin Yun dan rombongan saling bertukar pandang dan menentukan niat masing-masing. Tentu saja mereka semua menginginkan tiga buah dewa. Bagaimana dengan ancaman dari Pulau Bohan? Mereka sudah sangat yakin dengan aliansi mereka. Baru saja mendapatkan banyak harta karun, dan dengan bantuan seorang ahli formasi susunan setengah langkah dari alam Dao Surgawi, apa yang akan mereka takutkan? Bisakah kau membawa kami masuk? Tanya Kong Xuan. Ya, penguasa istana Myriad Flower mengangguk. Aku mendapatkan kenang-kenangan dari lembah gunung Ibel Ilusi. Dengan kenang-kenangan ini, seseorang bisa memasuki lembah gunung. Aku pernah ke sana sekali, tapi aku tak bisa menembus formasi susunan mistis di dalamnya. Aku bisa membawamu masuk, dan dengan kemampuan memanah rekanmu, dia mungkin bisa menembus formasi susunan itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kenang-kenangan, Qin Yun dan rombongan menatap penguasa istana Myriad Flower. Kau mengambil semua hartaku. Di antaranya ada satu benda yang tak mencolok. Itu adalah kenang-kenangan dari lembah gunung Ibel Ilusi, kata penguasa istana Myriad Flower. Hou Yi dan rombongan tercerahkan. Jika dia tidak memberitahu mereka, mereka tidak akan dapat mengenalinya. Segera, mereka menemukan kenang-kenangan berupa token jimat berwarna biru laut. Aku bisa melakukan yang terbaik untuk membawamu ke sana, kata penguasa istana Myriad Flower, tapi kau harus memastikan kau akan mengizinkanku pergi setelah semuanya selesai. Kau juga harus mengembalikan istana Myriad Flower dan pohon Myriad Flower kepadaku. Jika aku menjelajahi gelombang spasial chaos dengan tangan kosong,
Aku akan celaka jika bertemu musuh. Cabang pohon bunga 1000 itu, tanya Kong Xuan. Itulah harta karun yang selama ini saya gunakan, jawabnya. Kong Xuan dan rombongan bertukar pandang dan berdiskusi melalui transmisi suara. Kami tidak akan bisa memberimu pohon bunga segudang. Jika kau ingin hidup, bersembunyilah saja di istana bunga segudang. Untuk apa kau butuh senjata, kata Kong Xuan. Kami bisa sepakat memberimu istana bunga segudang dan membiarkanmu pergi dengan selamat setelah semuanya selesai. Aku butuh harta karun. Kau harus memberiku pohon bunga segudang atau akar dunia, kata Raja Istana Bunga Segudang. Kalau tidak, aku lebih suka tidak membawamu ke sana. Apa kau benar-benar berpikir kami membutuhkanmu? Kong Xuan mendengus. Ancaman penguasa Pulau Bohan tidak terduga. Kami berencana untuk kembali ke dunia asal kami terlebih dahulu. Mengenai lembah gunung Ibel Ilusi, kami bisa menyelesaikannya perlahan dengan kenang-kenangan ini. Kami selalu bisa pergi nanti. Selain itu, jika kami membawamu ke dunia asal kami, akan ada senior Dao Surgawi di sana yang bisa merawatmu dengan baik dan bahkan mencari ingatan jiwa esensimu. Mencari jiwa, raut wajah penguasa istana Myriad Flower berubah muram. Ia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Jika saatnya tiba, kembalikan istana Myriad Flower kepadaku dan biarkan aku pergi dengan selamat. Semua harta karun bisa ditinggalkan saat nyawa seseorang dalam bahaya. Qin Yun dan rombongan bertukar pandang dan tersenyum. Mereka hanya melontarkan ancaman kosong. Nyatanya, mencari jiwa eksistensi Dao Agung yang sempurna sangatlah sulit. Mungkin bahkan leluhur Dao dan leluhur Buddha dari 3 alam pun tidak mampu melakukannya. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan bahwa Pulau Bohan memiliki metode pelacakan yang unik, tanya Qin Yun. Ya, penguasa istana Myriad Flower berkata, siapapun yang menjadi target Pulau Bohan tidak akan bisa lolos dari pelacakan. Bahkan aku, setiap kali mengunjungi lembah gunung Ibel Ilusi setelah mendapatkan kenang-kenangan itu, aku harus kembali ke dunia asalku melalui celah spasial chaos, lalu masuk melalui celah spasial chaos lain di dunia asalku. Titik itu jauh lebih jauh dari jangkauan Pulau Bohan. Lalu aku diam-diam menuju lembah gunung Ibel Ilusi tanpa memberitahu Pulau Bohan. Kau menuju ke sana melalui celah spasial lain di dunia asalmu, desak Kong Xuan. Kalau begitu, bukankah itu berarti jarak yang sangat jauh harus ditempuh jika kita berangkat dari sini? Ya, tapi dengan kecepatan perahu perak itu, kita hanya butuh waktu sedikit lebih dari 100 tahun, kata penguasa istana Myriad Flower. Kong Xuan, Hou Yi, dan Goumang menghela napas lega. Mereka tidak terburu-buru, tetapi Qin Yun yang terburu-buru. Terlebih lagi, Qin Yun adalah orang terpenting di antara keempatnya. Ketika menghadapi segala macam bahaya aneh, mereka membutuhkan Qin Yun untuk bertahan. Tanpa Qin Yun, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka dalam gelombang spasial. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 200 tahun. Masih banyak waktu, kata Qin Yun sambil tersenyum. Kalau begitu, haruskah kita pergi? Tanya Hou Yi. Qin Yun mengangguk. 3 buah dewa sangat membantu saya melewati kesengsaraan. Mengenai pembagian harta karun, kita tidak akan bisa membaginya seperti sebelumnya. Alokasi sebelumnya mengharuskan Qin Yun mendapatkan mayat para ahli dari alam semesta lain. Dia tidak mengambil satu pun harta karun. Namun kali ini, ia perlu ikut ambil bagian. Kong Xuan tersenyum. Haha, jangan khawatir. Lembah gunung ini menghasilkan buah-buah suci. Tidak ada mayat dari alam semesta lain. Kami bertiga tidak sebegitu tak tahu malunya sampai membagi harta karun dan membuatmu mengambil risiko sebesar itu tanpa imbalan apapun. Perjalanan kita akan melibatkan menghadapi bahaya di lembah pegunungan dan kemungkinan pengejaran Pulau Bohan, kata Hou Yi. Kita membutuhkan bantuan saudara Qin Yun. Mengenai pembagian harta, harta yang kita peroleh akan dibagi menjadi 3. Qin Yun dan aku masing-masing akan menerima 1 bagian. Sisanya dapat dibagi rata oleh Kong Xuan dan Goumang. Bagaimana? Kong Xuan dan Goumang bertukar pandang dan cepat mengangguk. Alokasinya hampir sama dengan rasio sebelumnya, dan mereka tahu betul. Melawan musuh biasa, kehadiran mereka tidak terlalu penting. Qin Yun dan Hou Yi bisa dengan mudah menghabisi mereka bersama-sama. Namun melawan musuh yang benar-benar kuat, penindasan dari wilayah kekuasaan Kong Xuan sepertinya tidak banyak gunanya. Melawan penguasa Pulau Bohan, atau seseorang yang lebih kuat dalam formasi susunan dan wilayah kekuasaan, satu-satunya tujuan Kong Xuan adalah memberikan kejutan dan rasa takut. Itu akan mencegah musuh menggunakan harta karun. Mungkin dengan kekuatan penguasa pulau, dia yakin bisa menggunakan harta karunnya tanpa direbut. Bagaimana dengan Goumang? Tugas utamanya adalah menjerat musuh. Di saat kritis,
ia akan menahan musuh dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Tujuannya adalah memastikan Qin Yun dan dua orang lainnya memiliki kesempatan untuk hidup. Meskipun sumbangan mereka dibutuhkan, namun prioritasnya masih rendah. Qin Yun dan Hou Yi sangat kritis. Salah satunya adalah memastikan keselamatan mereka. Yang lainnya adalah membasmi. Karena kita sudah sepakat, biarlah begitu, kata Hou Yi. Sedangkan untuk penguasa Pulau Bohan, kita akan bertarung sengit dengannya jika dia datang. Jangan buang waktu lagi dan berangkat sekarang, kata Kong Xuan. Ayo kita pindah. Segera, penguasa istana Myriad Flower menyimpan seluruh isi istana dan mengikuti Qin Yun, Hou Yi dan rombongan ke dalam perahu perak. Pergilah ke arah itu, tunjuk penguasa istana Myriad Flower. Perahu perak itu segera melaju dengan kecepatan puluhan kali lipat kecepatan terbang Qin Yun dan rombongannya. Meski begitu, mereka masih membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai lembah itu, sebuah bukti betapa jauhnya lembah itu. Ketenaran Pulau Bohan begitu luas. Di wilayah yang luas dalam lingkup pengaruhnya, para pemburu yang bercokol di gelombang spasial entah memiliki cara bertahan hidup yang mirip dengan milik Raja Istana Myriad Flower, atau mereka sudah menyerah pada Pulau Bohan. Alasan mengapa Pulau Bohan bisa memiliki kekuatan seperti itu, semata-mata karena satu keberadaan, penguasa Pulau Bohan. Kau gila, apa kau mau menghancurkan seluruh klanmu demi wanita dari klan lain? Tuan Suci, apakah pantas melakukan itu? Apakah pantas? Guru, saya tidak ingin mati, tolong. Suara-suara terdengar satu demi satu. Di Pulau Bohan, seorang pria berambut putih sedang bersandar di pohon besar, tampaknya tertidur, ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Aku memimpikannya adegan itu lagi, gumam pria berambut putih itu dalam hati. Lan Sheng sudah mati, maka seluruh dunia harus diam. Setelah semua orang terbasmi, mereka tidak akan mengganggunya lagi. Betapa indahnya jika seluruh dunia menjadi makam Lan Sheng. Dunia asalnya, sebuah dunia besar yang seluruh kehidupannya telah musnah. Itu perbuatan Bohan Island Lord. Lan Sheng, tahukah kau bahwa tak lama setelah kematianmu, aku mengungkap misteri alam primordial. Namun, aku menekan kekuatanku dan memasuki gelombang spasial dengan menjaga diriku tetap berada di bawah alam primordial. Aku melakukannya untuk mencari berbagai formulasi dharma kultivasi dan seni mistik dari berbagai alam semesta. Ada juga berbagai macam seni kebangkitan. Aku telah mencoba semuanya, tetapi aku gagal menghidupkanmu kembali. Miliaran tahun umur panjang sama dengan miliaran tahun siksaan, gumam pria berambut putih itu. Kapan siksaan ini akan berakhir? Kapan kau akan dibangkitkan? Pria berambut putih itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Supremasi ketiga sudah mati. Pria berambut putih itu sangat tenang. Hanya sedikit hal dalam gelombang spasial yang bisa membuatnya khawatir. Supremasi ketiga hanyalah anteknya, alat yang ia gunakan untuk menangkap para ahli di alam semesta lain. Penguasa pulau. Seorang pria berambut perak berjalan dari kejauhan ke sisi pohon. Ia membungkuk hormat. Supremasi ketiga dan kelima utusan semuanya telah musnah. Bagaimana mereka mati? Tanya pria berambut putih itu. 5 utusan telah menyiapkan barisan untuk menekan musuh. Supremasi ketiga Mochen berusaha sekuat tenaga tetapi gagal menembus barisan pedang, kata pria berambut perak itu. Sedangkan yang jago memanah, dia menggunakan anak panah ketujuhnya untuk membasmi seorang utusan dan mengambil 45 anak panah untuk membasmi supremasi ketiga. Pria berambut putih itu mengangguk pelan saat kilatan cahaya memenuhi matanya. Pakar alam semesta lain yang membentuk susunan pedang itu tak bisa diremehkan. Tapi untuk orang yang jago memanah, anak panahnya pasti mencapai kekuatan alam primordial jika ia bisa membasmi supremasi ketiga. Namun, anehnya ia menghabiskan 7 anak panah untuk membasmi seorang utusan, tetapi 45 anak panah untuk membasmi supremasi ketiga. Jelas, hanya beberapa anak panahnya yang dianggap kuat. Itu berarti beberapa anak panahnya yang sesekali memiliki kekuatan alam primordial. Menarik, orang yang pandai merampas harta karun, dapat merampas harta karun para ahli satu demi satu. Orang yang ahli dalam susunan pedang dapat menahan serangan habis-habisan supremasi ketiga. Dan ada satu yang ahli dalam cara menyerang yang mampu melepaskan kekuatan di alam primordial. Jika keempat ahli dari alam semesta lain ini berasal dari alam semesta yang sama, maka sistem kultivasi mereka pasti menarik. Mata pria berambut putih itu memancarkan tatapan penuh harap. Pria berambut perak itu bertanya dengan hormat, Tuan Pulau, bagaimana kita menghadapi mereka? Saya akan mengambil tindakan secara pribadi, kata pria berambut putih itu sambil tersenyum. Pria berambut perak itu menunjukkan ekspresi gembira. Masalah ini sudah selesai, kau harus bertindak. Pria berambut putih itu mengangguk.
Dia menginginkan nyawa keempat ahli itu. Demikian pula, dia menginginkan sistem kultivasi dunia mereka. Penguasa pulau, mereka telah mendapatkan kapal terbang supremasi ketiga. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, kata pria berambut perak itu tanpa bisa menahan diri. Tentu saja, cacing spasialku sedang membuntuti mereka. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang, kata pria berambut putih itu. Segera, perahu perak sejenis itu meninggalkan Pulau Bohan, hanya dengan pria berambut putih di dalamnya. Namun, perahu yang dikemudikannya telah disempurnakan dengan usaha yang lebih besar, sehingga kecepatannya 30% lebih cepat dari perahu terbang Qin Yun. Hanya 19 tahun kemudian, perahu perak milik pria berambut putih itu berhasil menyusul Qin Yun. Penguasa pulau, mereka ada di depan, sebuah proyeksi pria berambut perak yang dipanggil oleh cacing spasial berkata dengan hormat. Saya sudah terbang selama 19 tahun. Jarak yang ditempuh sudah sangat jauh, kata pria berambut putih itu. Jika mereka kembali ke planet asal mereka, mereka pasti sudah lama tiba. Rasanya mustahil mereka akan menempuh perjalanan sejauh itu sebagai pendatang baru di gelombang spasial. Memang, jika bukan karena perahu perak, jaraknya saja sudah membuat Qin Yun dan rombongan terbang selama lebih dari 1000 tahun. Penguasa Pulau Bohan telah membuat persiapan. Jika keempat ahli itu kembali ke dunia asal mereka terlebih dahulu, ia akan menempatkan beberapa cacing spasial secara permanen di celah spasial chaos yang biasa ditinggalkan Qin Yun dan rekan-rekannya. Saat mereka masuk lagi, mereka akan langsung ketahuan. Tetapi ternyata, keempat ahli itu telah melakukan perjalanan selama 19 tahun tanpa akhir. Mereka telah menghindari beberapa pemburu di sepanjang jalan, kata penguasa Pulau Bohan sambil tertawa. Mereka tidak menyerang siapapun, melainkan hanya bergegas ke suatu tempat. Kalau bukan ke planet asal mereka, kemana? Penguasa pulau, mereka menangkap Tuan Istana Myriad Flower hidup-hidup, kata proyek pria berambut perak itu dengan penuh hormat. Menurut pengamatan cacing spasial saya, sepertinya Tuan Istana Myriad Flower memimpin mereka. Oh, penasaran? Penguasa Pulau Bohan berkata, terus awasi dan mari kita lihat kemana mereka pergi. Qin Yun dan rekan-rekannya bahkan tidak menyadari ada perahu perak yang mengikuti mereka. Lagi pula, jaraknya begitu jauh sehingga berada di luar jangkauan deteksi mereka. Kekuatan penguasa Pulau Bohan tak terduga. Dia pasti akan membalas dendam. Pasukan yang lebih kuat akan segera mengejar kita, peringatkan penguasa Istana Myriad Flower. Karena kita sudah membuat keputusan ini, yang perlu kalian pedulikan hanyalah bagaimana kita terus melangkah maju, kata Hou Yi. Kita akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan tergantung situasinya. Sehebat apapun kekuatannya, kekuatan dharmanya pasti telah mencapai batas di bawah alam Dao surgawi. Dari segi kekuatan, dia seharusnya masih jauh dari leluhur Dao dan leluhur Buddha, kata Kong Xuan. Selama ada perbedaan, kita berempat akan mampu bertempur. Tuan Istana Myriad Flower berpikir dalam hati, ketika kau menyaksikan kekuatan Tuan Pulau Bohan, kau akan segera mencari bantuanku. Qin Yun duduk bersila di dalam perahu terbang. Perjalanan itu memerlukan waktu lebih dari 100 tahun oleh karena itu, ia berfokus pada kultivasi sepanjang perjalanan. Pada tahun ke-107 sejak mereka membasmi supremasi ketiga, Qin Yun dan rombongan akhirnya tiba di tujuan mereka. Berhenti, kata Raja Istana Bunga Segudang tiba-tiba. Perahu perak itu segera berhenti. Hou Yi memegang token biru aqua. Pintu masuk lembah Gunung Ibel Ilusi kira-kira berada di wilayah ini. Kau bisa merasakannya dengan memento di tangan. Semakin dekat kau ke pintu masuk, semakin kuat fluktuasi mementonya, kata penguasa Istana Myriad Flower. Oke, Hou Yi dengan hati-hati mengamati area tersebut sambil mengendalikan perahu peraknya perlahan-lahan. Ia perlahan bergerak menuju tujuan. Segera, di sini, fluktuasinya paling intens, kata Hou Yi. Qin Yun dan rombongan melihat pola misterius memenuhi token biru aqua. Aktifkan tokennya dan bawa kami semua masuk, kata penguasa Istana Myriad Flower. Ayo pergi. Hou Yi memegang token itu dan mengaktifkannya dengan kekuatan dharmanya. Berdengung, fluktuasi yang dipancarkan dari token menyelimuti kapal terbang di bawah kendali Hou Yi. Sementara itu, pusaran air muncul di depan perahu. Perahu itu melesat mendekat dan menghilang bersama pusaran air. Setelah itu, wilayah itu kembali ke keadaan semula. Satu-satunya perbedaan adalah sebuah perahu perak telah lenyap. Oh, itu terjadi hampir dalam sekejap. Perahu perak lainnya tiba. Di atas kapal itu, penguasa Pulau Bohan memandang sekelilingnya dengan takjub. Mereka menghilang di bawah hidungku. Penguasa pulau, cacing spasialku tidak bisa masuk.
Namun, tempat yang mereka masuki sepertinya, bisik proyeksi pria berambut perak itu. Konon, wilayah ini menyembunyikan lembah gunung Ibel Ilusi, kata penguasa Pulau Bohan. Mereka tiba-tiba menghilang tanpa sepengetahuanku, kemungkinan besar mereka sedang menuju lembah gunung Ibel Ilusi. Sepertinya, aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku mengejar 4 ahli dari alam semesta lain dan akhirnya sampai di lembah gunung Ibel Ilusi. Jika aku bisa mendapatkan 3 buah dewa, itu akan menjadi panen yang luar biasa bagiku. Pintu masuk ke lembah gunung Ibel Ilusi sebenarnya adalah simpul spasial. Penguasa Pulau Bohan menatap ke depan. Karena aku tidak punya kenang-kenangan itu, aku tidak akan bisa masuk dengan paksa meskipun aku mencoba. Di luar, penguasa Pulau Bohan mencoba masuk, tetapi Qin Yun dan rombongan telah tiba di depan lembah gunung Ibel Ilusi. Apakah ini lembah gunung Ibel Ilusi? Qin Yun dan rombongannya terkagum-kagum. Kekuatan spasial telah mengembun menjadi cairan saat mengalir kemana-mana melintasi pegunungan. Titik paling menarik dari pegunungan yang membentang itu adalah lembah pegunungan. Mereka telah muncul di pintu masuknya, tetapi lembah pegunungan itu dilindungi oleh formasi susunan. Qin Yun dan rekan-rekannya hampir tidak dapat melihat jauh ke dalamnya. Qin Yun dan rombongan dengan hati-hati menyelidiki di depan lembah gunung Ibel Ilusi. Sungguh formasi susunan yang kuat. Kong Xuan mengerutkan kening saat melihatnya. Aku sudah berkali-kali mencoba. Tidak ada cara bagiku untuk memecahkannya, kata penguasa istana Myriad Flower. Orang yang memasang susunan ini memiliki pencapaian yang sebanding denganku namun, inti dari formasi susunan ini melibatkan misteri ruang waktu. Wawasanku tentang Dao Agung ruang waktu tidak memadai, jadi aku tidak dapat memecahkannya. Kong Xuan juga mengangguk. Itu formasi susunan ruang waktu. Aku juga tidak cukup baik untuk ini. Kong Xuan paling jago dalam 5 elemen. Baik penguasa istana Myriad Flower maupun aku tidak mampu memecahkannya, maka hanya ada satu solusi tersisa. Kong Xuan menatap Qin Yun dan Hou Yi. Itulah cara untuk memecahkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Formasi susunan ini pada dasarnya adalah formasi susunan di alam Dao Surgawi setengah langkah. Jika jurus di alam Dao Surgawi digunakan, seharusnya sudah cukup untuk memecahkannya. Terjadi perubahan kualitatif dari alam setengah langkah Dao Surgawi ke alam Dao Surgawi. Contohnya, pada 9 anak panah Hou Yi, anak panah pertama memiliki kekuatan setengah tingkat alam Dao Surgawi. Tetapi baru pada anak panah ke-9 terkumpul kekuatan yang cukup untuk melepaskan kekuatan alam Dao Surgawi. Saya akan mencobanya, kata Hou Yi. Saudara Hou Yi, kami akan mengandalkanmu. Qin Yun juga merasakan antisipasi. Selama mereka berhasil menembus formasi dan masuk, ada peluang untuk mendapatkan 3 buah dewa. Jika tidak, perjalanan mereka akan sia-sia. Hou Yi membalikkan tangannya dan mengeluarkan busurnya yang besar, kuno, dan tanpa hiasan. Dia menarik busurnya sekuat tenaga, dan anak panah emas menunjuk ke depan. Hati-hati, jangan merusak pohon buah dewa, kata Raja Istana Bunga segudang segera. Aku pernah masuk sebentar untuk mencoba memecahkan susunannya dan nyaris tidak berhasil melihat lokasi pohon-pohon itu. Setelah berkata demikian, ia menunjuk ke suatu tempat yang jauh di dalam lembah pegunungan. Jangan khawatir, aku akan berusaha menghindari titik itu. Lagi pula, memecahkannya dengan kekuatan yang luar biasa akan membutuhkan waktu, kata Hou Yi. 8 anak panah pertama dari 9 anak panah berikutnya cukup kuat. Suara mendesing. Ketika anak panah itu melesat ke dalam susunan ruang waktu, riak-riak segera muncul, tetapi jatuh ke tanah di luar susunan. Anak panah emas itu kemudian terbang kembali ke Hou Yi. Hou Yi dengan sangat tenang menembakkan anak panah demi anak panah. Seiring meningkatnya kekuatan anak panah tersebut menembus lebih dalam ke dalam susunan, memungkinkan mereka untuk melihat lebih banyak warna asli dari formasi susunan ruang waktu. Ini anak panah ke-8. Qin Yun dan rombongannya memperhatikan dengan saksama saat anak panah ke-8 dilepaskan. Bum susunan ruang waktu bergetar hebat, sebagian mulai bergoyang. Retakan pada susunan terlihat, cukup bagi Qin Yun dan rekan-rekannya untuk melihat situasi di dalamnya. Mereka melihat pohon buah yang seluruhnya berwarna keemasan di kedalaman lembah. Akarnya mencapai jauh ke dalam aliran ruang waktu yang penuh kegembiraan. Dengan getaran lain dari formasi susunan itu, situasi di dalam tidak dapat dilihat lagi. Anak panah ke-8 sudah mampu menggerakkan susunan ini. Kong Xuan menunjukkan ekspresi gembira. Anak panah ke-9 pasti akan menembusnya. Qin Yun pun ikut gembira. Penguasa istana Myriad Flower menyaksikan dari samping dengan iri sambil mendesah dalam hati. Dalam gelombang spasial,
memiliki kekuatan di alam Dao Surgawi akan menjadikan seseorang ahli legendaris. Baru setelah mencapai setengah langkah alam Dao Surgawi, seseorang menyadari betapa sulitnya melangkah lebih jauh untuk menghasilkan kekuatan alam Dao Surgawi. Dan itu karena terlalu sulit. Para ahli alam Dao Surgawi setengah langkah dalam garis keturunan fisik benar-benar mendominasi gelombang spasial. Supremasi ketiga Mochen telah berkuasa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah kepada penguasa Pulau Bohan. Tentu saja, ia kemudian tewas di tangan Hou Yi. Mengetahui betapa dahsyatnya panah Hou Yi, penguasa Pulau Bohan bahkan tidak membawa bawahannya. Ini karena ia tahu betul bahwa bawahannya tidak akan memberikan bantuan apapun. Sebaliknya, mereka hanya akan menceburkan diri ke dalam maut. Ledakan, anak panah ke-9 telah dilepaskan. Hal ini menyebabkan susunan ruang waktu bergetar hebat saat daratan meledak. Sebagian susunan hancur berkeping-keping karena seluruh formasi susunan langsung melemah drastis. Sebagian formasi susunan telah rusak. Kong Xuan menunjukkan ekspresi gembira. Selanjutnya akan lebih mudah. Hou Yi tersenyum sambil meraih 4 anak panah emas di satu tangan. Dia menembak mereka pada saat yang sama. Ledakan, 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 ledakan. Keempat anak panah itu masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan naga streaming milik Qin Yun. Mereka menuju ke 4 titik berbeda, masing-masing merusak susunan ruang waktu tanpa perlawanan apapun. Saat keempat titik itu meledak, seluruh susunan ruang waktu pun menghilang. Arainya retak. Qin Yun dan rekan-rekannya menunjukkan ekspresi gembira. Penguasa istana Myriad Flower menyaksikan pergolakan berkecamuk di benaknya. Ia telah menyimpan kenangan itu selama berabad-abad, tetapi terhenti di tengah jalan oleh Arai. Kini setelah akhirnya bisa masuk, ia merasa sedih. Sayangnya, yang bisa kulakukan hanyalah menatap ketiga pohon buah dewa ini dari dekat, tetapi tak akan mendapatkan satu pun buah dewa. Pohon buah surgawi. Qin Yun dan rombongan melihatnya. Ketika melihat jauh ke dalam lembah, ada 3 cahaya berkilau yang menarik perhatian. Satu pohon buah memancarkan cahaya keemasan, yang lain putih, dan yang terakhir warna pelangi. Cahaya yang berkilauan meningkatkan keindahan satu sama lain, menyebabkan lembah tampak seperti mimpi dan fantastis. 3 pohon buah dewa lahir di udara, kata Goumang. Qin Yun juga mengamati dengan saksama. Ia langsung mengenali buah-buah di ketiga pohon tersebut. Pohon buah dewa pertama memiliki total 9 buah berwarna emas. Buah-buah itu seukuran apel. Buah pohon buah kedua berkulit coklat dan memiliki kilau kristal putih di permukaannya. Hanya ada 6 buah seperti ini. Ukurannya sedikit lebih kecil daripada buah emas tersebut. Pohon buah ketiga memiliki buah dengan kilau yang berputar-putar dan kulit yang tembus cahaya, sehingga orang dapat melihat daging buah di dalamnya. Hanya ada 3 buah seukuran anggur. Buah dewa sangat sedikit, pikir Qin Yun. Apakah buah-buah dewa ini sudah matang? Bisakah dipetik? Goumang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sepertinya ukurannya berbeda-beda. Lagi pula, mereka tampaknya tumbuh dengan memanfaatkan kekuatan pohon buah. Tidak bisakah mereka dipetik sebelum matang? Qin Yun terkejut. Menurut buah roh dari 3 alam kita, buah-buah itu tidak bisa dimakan jika belum matang. Beberapa memang bisa dimakan, tetapi alih-alih bermanfaat, malah mendatangkan bahaya, kata Kong Xuan sambil mengerutkan kening. Mari kita lihat-lihat daerah ini, kata Hou Yi. Menurut kata-kata penguasa istana bunga segudang, tempat ini sudah lama menjadi legenda. Kemungkinan sudah lama sejak para ahli datang. Mungkin buah-buahannya sudah matang beberapa kali dan jatuh ke lembah untuk memberi ruang bagi buah-buah baru. Ya, ayo masuk untuk melihat. Semuanya, hati-hati. Qin Yun terus mempertahankan misti Rain Arai-nya saat mereka segera terbang ke lembah dengan hati-hati. Meskipun mereka telah memecahkan susunan ruang waktu di luar tanah legendaris tersebut, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Segera, mereka melihat situasi jauh di dalam lembah. Dengan berbagai cara yang mereka gunakan, mereka dapat melihat segala sesuatu di lembah dengan jelas. Hal ini membuat pupil mereka mengecil dan ekspresi mereka sedikit berubah. Tidak ada buah di tanah satu pun tidak. Tapi ada mayat, kata Goumang. Qin Yun juga menatap ke kejauhan. Ada sesosok mayat tak jauh dari 3 pohon buah. Mayat itu memiliki kepang biru dan mengenakan jubah biru. Ia bersandar tanpa bergerak di atas batu besar. Itu dia, Tuan Istana Myriad Flower terkejut. Siapa dia? Tanya Qin Yun. Dia cukup terkenal di dunia spasial, jelas penguasa istana Myriad Flower. Dia dikenal sebagai pengembara ruang waktu. Karena ahli dalam dao ruang waktu, dia mampu berkelana bak hantu di dunia spasial. Ditambah lagi dengan wawasannya tentang formasi susunan, dia adalah ahli yang sangat kuat. Namun,
Sudah lama tidak ada kabar tentangnya. Orang-orang percaya bahwa dia telah kembali ke dunia asalnya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah meninggal di sini? Untuk mati di sini, dia mungkin melewati susunan di luar dan berencana memetik buah dewa hanya untuk dibasmi. Hou Yi mengerutkan kening. Mungkinkah ada bahaya di dalam? Untuk bisa membasminya, bahaya di dalam harus jauh melebihi formasi susunan di luar, imbu penguasa istana Myriad Flower. Tapi aku tidak merasakan bahaya apapun di dalam. Kong Xuan merasa bingung. Domain cahaya ilahi 5 warnanya telah lama meluas ke dalam. Selain mayat yang membingungkan itu, ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jadi namanya adalah pengembara ruang waktu. Suara berat terdengar di lembah Gunung Ibel Ilusi. Qin Yun dan rombongan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pakar lainnya, dia cukup mampu menembus formasi susunan yang kubuat, lanjut suara berat itu. Tapi kalau dia tidak masuk, dan pergi begitu saja dengan sopan, dia mungkin masih hidup. Memikirkan buah dewaku, mati adalah satu-satunya pilihan. Jika kalian berlima pergi dengan patuh, aku akan mengampuni kalian. Tapi jika kalian juga ingin merebut buah ilahiku, aku hanya bisa melakukan hal yang sama kepada kalian seperti yang kulakukan kepada pengembara ruang waktu. Kalian berlima akan dibasmi, lanjut suara berat itu. Qin Yun dan rombongan mengenakan topeng kesungguhan. Di mana musuh, tanya Qin Yun melalui transmisi suara. Saya tidak tahu. Saya belum menemukannya. Tidak ada musuh di sekitar kita. Meskipun Hou Yi, Kong Xuan, dan kawan-kawan memiliki berbagai cara yang tersedia, tak satu pun dari mereka menemukan musuh. Dari kelihatannya, kalian semua dibutakan oleh harta karun. Kalian lebih suka mengorbankan nyawa demi mencoba harta karun ini, lanjut suara berat itu. Kau bahkan lebih rakus dari kami, kata Hou Yi dingin. Kau sudah lama menikmati buah dewa, tapi kau masih ingin memonopoli pohonnya. Kau ingin kami menyerah hanya karena beberapa patah kata. Kau pasti sedang bermimpi, kata Kong Xuan sambil mencibir. Mendesah. Sebuah desahan panjang terdengar. Aku tahu pada akhirnya aku harus melakukan sesuatu. Diiringi suara itu, fluktuasi abnormal mulai muncul di dalam lembah Gunung Ibel Ilusi. Oh, tiba-tiba merasakan sesuatu, Qin Yun menoleh dan melihat sebuah lengkungan puncak gunung. Ular itu berubah menjadi ular batu yang melingkar di kejauhan. Mata besarnya dengan tenang menatap Qin Yun dan rekan-rekannya. Karena kalian tidak ingin pergi setelah diberi kesempatan, matilah. Saat ia berbicara, pilar-pilar batu formasi susunan muncul entah dari mana di sekitar ular batu itu. Sebanyak 36 pilar langsung membangkitkan energi spasial di dalam lembah Gunung Ibel Ilusi. Ular ini ahli dalam formasi susunan spasial. Qin Yun langsung mengerti. Segel formasi susunan sebelumnya kemungkinan besar dibuat oleh ular ini. Kumpulkan. Kilatan melintas di mata Kong Xuan. Cahaya ilahi 5 warna menyambar lembah Gunung Ibel Ilusi dan pilar-pilar batu yang melayang di sekitar ular itu lenyap satu demi satu. Ular itu sedikit terkejut saat menatap Kong Xuan dengan heran. Formulasi Dharmamu agak istimewa. Kau benar-benar berhasil mengambil hartaku. Jika kau bersedia, menyerahkan formula Dharma perampas harta itu kepadaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Coba kalahkan kami dulu, kata Kong Xuan sambil tersenyum. Di sampingnya, Hou Yi telah mulai menarik busur besarnya. Ketika ular batu itu melihat Hou Yi, iris matanya menyipit. Ia telah melihat bagaimana Hou Yi menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan formasi susunan itu. Segera, ia menerjang ke depan. Meskipun ukurannya sangat besar, ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Ia jauh melampaui Qin Yun dan rekan-rekannya. Saat terbang, waktu seolah berhenti karena ia langsung muncul di hadapan mereka. Swoosh! Seberkas panah menyambar dan mengenai tubuh ular batu itu. Energi tak terlihat melindungi tubuh ular itu, menghentikan panah itu bahkan sebelum menyentuh sisiknya. Di udara, ular batu itu mengibaskan ekornya dan mencambuknya ke arah mereka. Kong Xuan menggunakan domain cahaya ilahi 5 warnanya untuk menekan musuh, sementara Go Umang telah memanjangkan tanaman merambatnya yang keluar dari domain hujan berkabut untuk menghalangi ular batu. Bam! Diiringi ledakan keras, ekor ular itu langsung merobek 7 sulur, tetapi lebih banyak lagi sulur yang mulai melilit ekor ular raksasa itu. Meskipun semua sulur itu melilit, ekor ular itu masih berhasil mengenai Misty Rain Arai. Misty Rain Arai bergetar sedikit namun berhasil menahan hantaman itu sepenuhnya. Fiuh! Fiuh! Hou Yi telah menembakkan anak panah ketiga, tetapi masih gagal untuk merobek energi pelindung ular tersebut. Formasi susunanmu memang menarik, tapi takkan mampu menghentikanku. Suara ular itu menggelegar saat tubuh besarnya melesat di udara sebelum menerjang maju lagi.
Bagaimana dengan tanaman merambat itu? Mereka mengikat ular itu, tetapi diabaikan oleh ular itu yang terus menyerang Misty Rain Arai. Bahkan anak panah Hou Yi pun diabaikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ular itu berulang kali menghantam dan mencambuk, setiap pukulan menyebabkan tanah bergetar. Kekuatannya membuat Qin Yun menjadi serius saat ia buru-buru mengirimkan transmisi suara. Kekuatan ular ini sangat dahsyat. Jauh lebih kuat daripada supremasi ketiga Pulau Bohan. Set, set, set. Hou Yi telah menembakkan anak panahnya yang ke-8. Kekuatan panah ke-8 akhirnya menembus energi pelindung tak kasat mata yang menyelimuti permukaan ular. Panah itu mengenai sisiknya, tetapi hanya meninggalkan retakan sebelum panah ke-8 kehilangan momentumnya. Panah ke-9. Hou Yi juga memasang wajah serius. Ia belum pernah bertemu orang dengan tubuh sekuat itu. Baik naga leluhur maupun supremasi ketiga, tak satu pun dari mereka yang mampu menghadapi panah ke-8 dengan mudah. Ledakan. 8 anak panah pertama telah mencapai puncaknya, yakni meletusnya kekuatan anak panah ke-9. Kekuatan anak panah ke-9 tidak diragukan lagi berada di alam Dao Surgawi. Sinar anak panah itu menyambar. Itu tidak dapat dihindari. Ular itu berhenti sejenak, jarang sekali, saat menyerang Misty Rain Arai. Sebaliknya, ia dengan hati-hati menghadapi anak panah itu, tetapi meskipun begitu, tidak ada cara untuk menghindari anak panah Hou Yi. Bahkan tidak ada cara untuk menghentikannya, ia hanya bisa menerima pukulan itu secara langsung. Puff! Sinar panah itu menembus energi pelindung ular itu sebelum menghancurkan sisik-sisiknya. Sinar itu merobek tubuh ular itu saat ia terbang ke arah yang berlawanan. Sinar itu telah membuat lubang berdarah besar di tubuhnya. Bahkan ada kekuatan pemusnah yang mulai menyebabkan kerusakan tak diinginkan pada tubuh ular itu. Wus, wus, wus. Ular itu tetap melayang di udara sementara aliran-aliran berwarna biru langit berhamburan dari pegunungan di sekitarnya. Aliran-aliran itu terus berhamburan ke dalam tubuh ular itu dan memulihkannya ke kondisi prima. Apa ekspresi Kong Xuan berubah saat melihat pemandangan ini? Bagaimana ular ini bisa pulih dalam sekejap mata? Kekuatan lembah gunung Ibel ilusi terus-menerus merasuki tubuhnya, kata Hou Yi dengan sungguh-sungguh. Kecuali aku membasminya sekaligus untuk mencegah pemulihannya, dia tidak bisa dibasmi. Namun, aku hanya bisa membasminya sekaligus jika panah ke-9ku diperkuat beberapa kali lipat. Perlu diperkuat beberapa kali. Kong Xuan menatap Hou Yi. Apakah kamu yakin untuk mencobanya? Sekalipun aku mempertaruhkan nyawaku sampai melukai jiwa esensiku hingga tertidur lelap, aku takkan bisa membasminya. Hou Yi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kalau kita di luar, membasminya takkan sulit. Tapi di lembah gunung Ibel ilusi, ia tak bisa dibasmi. Ketika Qin Yun dan Goumang mendengar hal itu, mereka menyadari bahwa situasi tersebut sama sekali tidak meyakinkan. Mereka tahu betul bahwa 9 anak panah berturut-turut itu dianggap serangan biasa Hou Yi. Ia masih punya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Namun jelas, mempertaruhkan nyawanya juga tidak menunjukkan harapan. Dalam situasi tanpa rasa percaya diri, Qin Yun dan rekan-rekannya tidak bisa membiarkan Hou Yi mempertaruhkan nyawanya sampai tertidur lelap. Lagi pula, mereka tetap harus kembali. Hahaha, panahmu benar-benar melukaiku. Sayangnya, aku punya kekuatan tak terbatas di lembah gunung ini, kata ular itu sambil tertawa. Karena kau tidak bisa membasmiku, kalian semua akan mati. Ledakan, ledakan. Ular itu tidak lagi menunjukkan kekhawatiran karena ia melepaskan seluruh kekuatannya saat ia menyalakan kekuatannya. Ia menyerang Misty Rain Arai dengan gila-gilaan sementara sulur-sulur Goumang yang melilit tubuhnya mulai patah. Namun, sulur-sulur itu terus tumbuh dan terus melilit, yang memengaruhi kekuatan ular tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan demi pukulan menyebabkan Misty Rain Arai bergetar seperti hendak runtuh. Jika serangannya menguat 30% lagi, aku harus menyalakan kekuatan Dharma jiwa esensiku. Qin Yun berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu. Hou Yi juga berulang kali menembakkan anak panahnya, dan dalam sekejap mata, ia kembali menembakkan anak panah ke-9-nya. Namun, anak panah ke-9 itu memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Meskipun menembus tubuh ular, aliran berwarna biru langit mengalir dari lembah gunung Ibel ilusi ke dalam tubuh ular, memulihkannya kembali ke kondisi sempurna. Beberapa saat setelah ular itu melepaskan serangan bertubi-tubi ke Misty Rain Arai. Apa? Masih belum retak ular itu terkejut. Ia sudah membakar energinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, Misty Rain Arai hanya terdorong ke ambang kehancuran saat ia masih bertahan dengan kuat. Qin Yun perlahan-lahan mengendur. Meskipun serangan ular itu kuat,
kekuatannya tidak meningkat lebih jauh. Dari kelihatannya, itu batasnya, kata Qin Yun melalui transmisi suara. Meskipun batas kekuatan ofensifnya sangat dahsyat, ia masih jauh dari alam Dao surgawi. Tubuhnya sudah sekuat ini. Jika kekuatan serangannya bisa menandingi kekuatan Dao surgawi, itu akan mengejutkan, kata Kong Xuan sambil menghela napas lega. Tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hou Yi mengerutkan kening. Kita bisa dengan paksa masuk dan memetik buah dewa. Qin Yun mengendalikan Misty Rain arahnya saat ia memimpin semua orang masuk jauh ke lembah pegunungan. Boom, boom, meskipun ular itu menyerang dengan sekuat tenaga, Qin Yun dan rekan-rekannya masih berhasil mendekati 3 pohon buah dewa. Kupikir mereka akan membutuhkan bantuanku. Tuan Istana Myriad Flower mendesak ketika melihat kejadian ini. Berhenti, berhenti. Ketika ular itu melihat Qin Yun dan rombongan mendekati pohon buah, ia langsung berteriak. Buahnya belum matang. Jika kalian memakannya, kalian hanya akan menyia-nyiakannya. Kalian tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Mereka belum matang. Hati Qin Yun dan kelompoknya berdebar kencang ketika mendengar itu. Bahkan, pengamatan visual membuat mereka merasa bahwa buah-buah suci itu masih menyerap kekuatan pohon buah suci itu. Buah-buah itu masih matang dan belum matang. Meskipun demikian, mereka masih memiliki secercah harapan. Bagaimanapun, buah-buah dewa dapat memberikan bantuan yang luar biasa bagi mereka, terutama bagi Qin Yun. Bagi Qin Yun, buah-buah dewa ini meningkatkan peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan secara drastis. Belum matang. Qin Yun merasa sedikit cemas saat melihat ketiga pohon buah itu. Hatinya tergerak ketika melihat ular itu menghentikan serangannya. Ia langsung berteriak, agar kau bisa bercokol di lembah gunung Ibel Ilusi, kau pasti sudah mengumpulkan banyak buah dewa, kan aku memberimu 2 pilihan. Serahkan buah dewa yang kau miliki, atau kami akan mengambil ketiga pohon buah dewa itu. Singkirkan pohon buah-buahan, iris mata ular itu menyipit. Hou Yi, Kong Xuan, dan Goumang merasa cemas dan tak berdaya ketika mendengar buah dewa itu masih mentah dan mustahil dipetik, tetapi ketika mendengar ancaman Qin Yun, mata mereka berbinar. Ya, kalau kalian tidak menyerahkan buah dewa, kami hanya bisa merebut pohon buah dewa, kata Kong Xuan segera. Hou Yi dan Goumang merasakan harapan mereka meningkat. Ular itu murka, tetapi ia tahu betul bahwa ia berada di jalan buntu. Kelima orang itu tidak dapat membasminya, tetapi demikian pula, ia tidak dapat berbuat apapun kepada mereka. Ia tidak punya cara untuk menghentikan mereka mencabut pohon buah dewa. Menanam ketiga pohon buah dewa ini sangat sulit, kata ular itu dengan suara berat. Tuanku yang dulu memiliki lebih dari 10 pohon buah dewa dan berkelana ke berbagai daerah sebelum tiba di lembah gunung Ibel Ilusi. Setelah mencoba berbagai metode penanaman, hanya 3 yang berhasil. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa mencabut pohon-pohon buah ini dan menanamnya kembali dengan sukses. Dan jika ditanam di tempat lain di luar sana, peluang keberhasilannya akan lebih rendah lagi. Ular itu menatap Qin Yun dan teman-temannya. Jika kalian membawa mereka pergi, kalian hanya akan menghancurkan 3 pohon buah dewa. Hati Qin Yun dan rombongan tergerak. Tuan tua, menanam lebih dari 10 pohon buah dewa. Karena guru lamamu telah berhasil menanamnya, masih ada harapan bagi kita, kata Kong Xuan. Lagi pula, jika kita tidak bisa mendapatkan buah dewa dan harus pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita coba mengambil pohon buah dewa itu. Kau tak akan bisa membuat mereka tetap hidup. Mata ular itu dipenuhi amarah. Urusan kita adalah apakah kita berhasil atau tidak, kata Qin Yun. Cepat tentukan pilihanmu. Ular itu menjadi semakin cemas. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, desak Kong Xuan juga. Jika kau tidak segera setuju, kami hanya bisa merampas pohon buah-buahan itu. Aku setuju memberimu 3 buah hati jiwa, 1 buah asal kekacauan, dan 1 buah pencerah roh, kata ular itu dengan suara berat. Serahkan kenang-kenangan lembah gunung Ibel Ilusi dan segera pergi. Qin Yun bertukar pandang. Ada kesempatan. Karena ia dengan mudah setuju untuk menyerahkan beberapa buah dewa, itu mungkin berarti ia memiliki lebih banyak buah dewa. Kita berlima. Bagaimana kita membagi buah dewa ini? Qin Yun menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kau ingin kami menyerahkan kenang-kenangannya dengan ini, kita bisa masuk lagi nanti. Kalau kau simpan kenang-kenangan itu, kau mungkin akan datang lagi untuk mengancamku nanti setelah pergi, kata ular itu. Kenang-kenangan itu harus diserahkan sebelum aku setuju memberimu buah dewa. Qin Yun dan rekan-rekannya bertukar pandang dan tersenyum. Ia melanjutkan, baiklah, kami bisa menyerahkan kenang-kenangannya, tetapi kalian harus memberi kami semua buah dewa yang kalian miliki. Semua ular itu marah.
Kalian terlalu serakah. Tapi kau ingin kami menyerahkan kenang-kenangan itu. Jika kami diizinkan menyimpan kenang-kenangan itu, kami hanya akan meminta 6 buah hati jiwa, 2 buah asal keos, dan 2 buah pencerahan roh sebelum setuju untuk pergi. Namun, jika kenang-kenangan itu harus diserahkan, kami harus mengambil semua buah dewa. Qin Yun dan rekan-rekannya menatap ular itu. Ular itu terdiam. Qin Yun dan rombongan juga tidak berkompromi. Mereka bisa melihat dengan mata terbuka bahwa buah-buah dewa memiliki persyaratan ketat untuk lingkungan mereka. Persyaratan ini jauh melebihi buah roh Konate di 3 alam. Waktu yang dibutuhkan untuk matang pun akan sangat lama. Kenang-kenangan ini, berdasarkan pengetahuan Qin Yun dan rekan-rekannya, ini bukan satu-satunya. Melepaskannya demi setumpuk buah dewa memang sepadan. Lebih jauh lagi, dengan mengetahui di mana pintu masuk lembah Gunung Ibel Ilusi, adalah mungkin untuk mencoba masuk dengan memecahkannya dengan paksa bahkan tanpa kenang-kenangan. Karena dia tidak suka, mari kita ambil pohon buahnya, kata Kong Xuan. Saya yakin para senior dan guru kita di dunia asal kita akan dapat menemukan cara untuk menanamnya. Dengan pohon buah ini, setelah kita berhasil menanamnya, akan ada aliran buah-buah suci yang tak ada habisnya. Serahkan kenang-kenangan itu dan sepakat untuk tidak pernah datang ke lembah Gunung Ibel Ilusi lagi, kata ular itu dengan suara berat. Aku akan memberimu buah-buah suci. Qin Yun dan rombongan sangat gembira ketika mendengar itu. Itu semua karena buah dewa yang kau miliki, kata Hou Yi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya secara alami jika aku berjanji, kata ular itu dengan suara berat. Karena kau sudah setuju, jangan pernah datang lagi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin penting pula mereka menaruh janji-janji mereka. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mudah mengingkari janji. Kami setuju, kata Qin Yun dan rombongan satu demi satu. Ular itu mengarahkan pandangannya ke arah penguasa Istana Bunga Segudang karena hanya dialah yang tidak berkata sepatah kata pun. Qin Yun dan rombongan juga menatap penguasa Istana Bunga Segudang. Ia memasang ekspresi getir karena tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, karena dipelototi Qin Yun dan rekan-rekannya, demi bertahan hidup, ia terpaksa berkata dengan patuh, aku juga setuju untuk tidak pernah datang ke lembah Gunung Ibel Ilusi. Ini semua buah dewa yang telah kukumpulkan setelah sekian lama. Ular itu melambaikan tangannya saat buah-buahan muncul melayang di udara. Buah emasnya paling banyak, totalnya 16. Hanya ada 4 buah berkulit coklat yang memancarkan cahaya putih. Hanya ada 2 buah bening dengan uap pelangi yang berputar-putar. Mata Qin Yun dan rombongan berbinar-binar. Setelah itu, Kong Xuan dengan sengaja mengerutkan kening dan berkata, ada 16 buah hati jiwa, tapi hanya ada 4 buah asal keos dan 2 buah pencerahan roh seharusnya ada 9 buah hati jiwa setiap kali matang. Seharusnya ada 3 untuk buah pencerahan roh. Kenapa kau hanya punya sedikit ini setelah sekian lama? Karena aku katakan ini semua buah dewa yang kumiliki, tentu saja aku tidak menyembunyikan apapun, kata ular itu dengan suara berat. Aku masih ingin berkultivasi ke alam yang lebih tinggi dan melampaui gelombang spasial. Sedangkan untuk buah dewa lainnya, aku sudah memakannya. Aku juga perlu berkultivasi dan berdagang dengan dunia luar. Oh Qin Yun dan rekan-rekannya tercerahkan. Mereka bertukar pandang sebelum mengangguk sedikit. Ini adalah kenang-kenangan dari lembah Gunung Ibel Ilusi. Hou Yi membalikkan tangannya dan mengeluarkan token biru es. Kedua pihak melakukan pertukaran. Token biru es itu terbang ke ular, sementara buah dewa terbang ke Qin Yun dan rekan-rekannya. Hou Yi melambaikan tangannya dan menyimpannya. Ketika ular itu melihat token biru es itu terbang ke arahnya, ia mendengus pelan. Orang menyebalkan tua itu memurnikan kenang-kenangan ini setelah melampaui gelombang spasial dan menyebarkannya dalam gelombang spasial untuk diberikan kepada mereka yang mengaku sebagai penerus. Sungguh lelucon. Qin Yun dan rombongan mengangkat alis mereka ketika mendengar itu. Jadi, guru lama mula yang ingin menggunakan cenderamata itu untuk membagi buah dewa kepada semua kultivator, kata Kong Xuan sambil terkekeh. Kalau begitu, lebih tepat lagi kalau kau tidak boleh memonopolinya. Siapa yang tidak ingin memonopoli harta karun seperti itu dengan pohon buah dewa ini, aku bisa berdagang dengan berbagai pembudidaya dari alam semesta lain, kata ular itu sambil mencibir. Sedangkan untuk majikan lamaku, dia juga orang luar, sementara aku lahir di lembah ini. Dia datang ke lembahku, mendudukinya, dan memperbudakku. Bagaimana mungkin aku mau mendengarkannya? Qin Yun tercerahkan. Tak heran jika ular batu diperkaya oleh kekuatan-kekuatan di dunia ini. Ia dapat pulih dengan cepat dari luka apapun, seberat apapun lukanya. Kalau dia tidak menyempurnakan token ini, kau takkan bisa masuk dengan kemampuan yang kau miliki,
kata ular itu sambil menggerutu. Ngomong-ngomong, kembalikan harta karun formasi susunan yang kau ambil dariku. Pulang itu rampasan perang kita, kata Kong Xuan sambil tersenyum. Kalian bisa menukarnya dengan harta karun. Kalau kau menginginkannya, simpan saja. Itu hanya item formasi susunan yang dimurnikan dari batu lembah. Ular itu tak mau repot-repot membahasnya lebih lanjut. Baiklah, kau sudah mendapatkan buah dewa, jadi cepatlah pergi. Terbanglah ke tempat kau awalnya masuk, dan aku akan membuka pintu masuk dan mengirimmu keluar. Kita akan pergi sebentar lagi, kata Hou Yi. Qin Yun dan rombongan mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Semuanya, kita sudah mendapatkan 16 buah hati jiwa, 4 buah asal keos, dan 2 buah pencerahan roh. Bagaimana kita membaginya, tanya Hou Yi. Aku ingin 1 buah pencerahan roh. Aku juga ingin 1 buah pencerahan roh, kata Qin Yun. Ada banyak buah hati jiwa, jadi semua orang pasti akan mendapatkannya. Sedangkan untuk buah pencerahan roh, buah itu digunakan untuk mendapatkan pencerahan dalam kultivasi. Jika ranah seseorang ditingkatkan lebih lanjut, kekuatan keseluruhannya akan meningkat sekali lagi. Kong Xuan dan Gou Mang ragu-ragu. Keduanya juga ingin memperoleh buah pencerahan roh. Jika mereka memperoleh buah pencerahan roh, mereka berdua mungkin dapat mencapai alam setengah langkah surgawi Dao. Namun, jumlahnya hanya 2. Melihat pemandangan ini, Qin Yun langsung tahu bahwa tidak seorang pun ingin berkompromi. Semua orang bersedia bernegosiasi ketika dihadapkan dengan harta karun lain karena bahkan harta karun Conate Kardinal pun tidak cukup untuk membuat mereka tergila-gila, terutama bagi Qin Yun dan Hou Yi. Bahkan Kong Xuan dan Gou Mang yang lebih lemah pun hampir mencapai setengah langkah alam Dao surgawi. Memiliki harta Conate Kardinal tambahan, dapat digunakan pertama-tama untuk mempelajari Dao Agung, tetapi juga untuk memiliki lebih banyak sarana yang tersedia bagi mereka. Kekuatan mereka hanya akan meningkat sedikit, tanpa perubahan kualitatif apapun. Namun, buah ilahiyahnya berbeda. Buah pencerahan roh dapat memungkinkan seseorang memperoleh pencerahan. Buah Chaos Origins bisa menumbuhkan avatar kedua tanpa memengaruhi tubuh utama. Jika tubuh utama dan avatar bergabung, kekuatan seseorang akan lebih besar. Terlebih lagi, itu adalah nyawa tambahan. Kedua buah dewa ini memiliki nilai yang jauh melebihi harta karun Kardinal Conate. Mungkin mustahil untuk mendapatkannya lagi jika mereka melewatkan kesempatan ini. Lagi pula, buah dewa ini legendaris dalam pasang surut spasial. Qin Yun dan rekan-rekannya juga telah berjanji untuk tidak pernah memasuki lembah ini lagi. Mereka semua yang hadir adalah orang-orang yang sombong. Kong Xuan, yang bergelar Mahamayuri, terkenal sangat tiran. Di kemudian hari, ia ditundukkan oleh leluhur Buddha Gautama, yang meredakan amarahnya yang membara. Hou Yi adalah orang yang sangat kesepian. Jika susunan pedang Qin Yun tidak mampu menahan panah kesembilannya, ia tidak akan setuju untuk datang. Gou Mang selalu berkultivasi di tengah kekacauan dan dapat menoleransi kesepian yang berkepanjangan. Tentu saja, ia memiliki hasrat yang kuat terhadap Dao Agung. Bukankah alasan ia beberapa kali memasuki gelombang spasial adalah untuk mendapatkan kesempatan besar seperti itu? Nyawa Qin Yun terancam oleh kesengsaraan dewa keliling. Sebagai seorang dewa pedang, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah melupakan buah itu? Kita jalankan sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Hou Yi mengalihkan pandangannya dan berkata melalui transmisi suara, harta karun yang diperoleh di lembah Gunung Ibel Ilusi akan dibagi 3. Qin Yun dan aku masing-masing akan mendapatkan 1. Sisanya akan dibagi rata antara saudara Kong Xuan dan saudara Gou Mang. Dan karena hanya ada 2 buah pencerah roh, yang sama-sama dibutuhkan Qin Yun dan aku, kami masing-masing akan mengambil 1. Apakah kalian berdua keberatan dengan itu? Kong Xuan dan Gou Mang bertukar pandang. Memang tidak mudah bagi mereka untuk bersaing mendapatkan lebih banyak lagi jika Hou Yi dan Qin Yun tidak mau menyerahkan buahnya. Pembagian hasil bumi harus lebih adil, kata Gou Mang sambil tersenyum. Begini saja, kata Hou Yi. Buah pencerah roh akan dihargai 4 buah hati jiwa. Buah asal mula kekacauan akan dihargai 3 buah hati jiwa. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Baiklah, kami akan menggunakan penilaian itu. Qin Yun, Gou Mang, dan Kong Xuan mengangguk sedikit. Kalau begitu, aku akan mengambil 1 buah pencerah roh, 1 buah asal keos, dan 5 buah hati jiwa, kata Hou Yi. Qin Yun juga akan melakukan hal yang sama. Saudara Kong Xuan dan Gou Mang, mereka masing-masing akan mendapatkan 1 buah asal keos dan 3 buah hati jiwa. Dengan demikian, ini akan dianggap adil. Memang adil, Qin Yun mengangguk. Menurut hitungan itu setara dengan dia memperoleh 12 buah hati jiwa.
Mari kita bagi seperti ini. Jika ada yang menginginkan hal lain, bisa dilakukan melalui pertukaran 1 lawan 1, kata Hou Yi. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan menghasilkan banyak buah dewa yang melayang. Buah-buah itu terbang terpisah ke arah Qin Yun, Gou Mang, dan Kong Xuan. Di sampingnya, penguasa istana Myriad Flower memandangi buah-buah dewa itu dengan penuh nafsu, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menggerutu dalam hati. Qin Yun dengan senang hati menyimpannya. Dengan buah-buah suci ini, peluangku untuk melampaui kesengsaraan abadi keliling akan meningkat, pikir Qin Yun. Aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keabadian sejati. Aku bisa bersama Xiao Xiao selamanya, sekaligus mengajari Huan Er, Yi Yi, Yu Luo, dan yang lainnya. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang ingin mati? Bahkan Qin Yun menantikan kehidupan abadi. Setelah Kong Xuan menyimpan buah-buah dewa, hatinya tergerak saat ia bertanya kepada Qin Yun, "Saudara Qin Yun, apakah Anda bersedia menukar 1 buah asal Chaos dengan 3 buah hati jiwa saya?" Qin Yun terkejut. Buah Chaos Origins dapat membuatnya mempertaruhkan nyawanya saat melampaui kesengsaraan sekali. Dengan 3 buah hati jiwa, dia bisa mengambil risiko 3 kali. Namun, buah Chaos Origins, setara dengan memiliki kehidupan kedua. Kekuatanku setinggi ini hanya karena pedang terbang intrinsikku, pikir Qin Yun. Bahkan jika aku memiliki avatar kedua, itu akan jauh lebih lemah daripada tubuh utamaku tanpa pedang hujan berkabut. Terlebih lagi, dengan 3 buah hati jiwa, aku akan lebih terbantu untuk mengatasi kesengsaraan. Bagaimanapun juga, mengatasi kesengsaraan dan bertahan hidup adalah yang terpenting. Aku juga ingin tukar, kata Gou Mang langsung. Saudara Qin Yun, apakah kamu bersedia menukarnya? Kalian berdua, Qin Yun tertawa jengkel. Menurut apa yang dikatakan oleh penguasa istana Myriad Flower, buah asal Chaos ini hanya dapat digunakan sekali untuk menumbuhkan avatar kedua. Mengonsumsi lebih banyak tidak akan menghasilkan avatar ketiga. Gou Mang berkata sambil tersenyum, meskipun kita tidak menggunakannya, kita juga bisa mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya ke petani lain. Kong Xuan mengangguk. Kekuatanku terutama berasal dari domain kekuatan ilahiku. Buah hati jiwa hanya memberiku sedikit bantuan. Jika aku membawa ini ke 3 alam, mungkin orang-orang seperti naga leluhur akan sangat berharap mendapatkan 1 buah asal kekacauan. Qin Yun tercerahkan. Naga leluhur memang kuat secara fisik, tetapi cara umum untuk mengembangkan avatar di 3 alam akan merusak tubuh seseorang. Hal ini juga merusak persepsi dan aspek lainnya oleh karena itu, banyak tokoh perkasa enggan mengembangkan avatar. Akan tetapi, buah asal-usul kekacauan tidak akan menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh utama. Jika naga leluhur berhasil mendapatkan avatar sekuat dirinya, itu adalah sesuatu yang akan sangat didambakannya, bahkan jika ia harus mengeluarkan harta dalam jumlah besar untuk melakukannya. Saya bersedia bertukar, kata Qin Yun. Tapi jika kalian berdua ingin bertukar dengan saya, siapa yang harus saya pilih? Saya orang pertama yang mengajukan permintaan itu, kata Kong Xuan segera. Namun, Saudara Qin Yun tidak menyetujuinya, kata Gou Mang segera. Diskusikan dulu di antara kalian. Qin Yun tersenyum. Ia tak perlu mengatakan hal-hal seperti barang itu milik penawar tertinggi. Karena keduanya hanya bisa menghasilkan 3 buah hati jiwa. Kong Xuan dan Gou Mang bertukar transmisi suara dan berdiskusi cukup lama. Hal itu membuat ular batu yang menunggu di kejauhan sedikit tidak sabar. Namun, ia menahan ketidaksabarannya. Tukarkan denganku. Kong Xuan menatap Qin Yun. Aku sudah sepakat dengan saudara Gou Mang. Di sampingnya, Gou Mang mengangguk. Karena itu, Qin Yun melakukan pertukaran buah dewa dengan Kong Xuan. Kong Xuan memiliki 2 buah asal Chaos, meninggalkan Qin Yun tanpa satu pun. Namun, ia memperoleh 1 buah pencerahan roh dan 8 buah hati jiwa. Ia bisa mempertaruhkan nyawanya 8 kali saat melewati kesengsaraan. Semua ini sebagai persiapan untuk kesengsaraan. Selama aku selamat dari kesengsaraan, kultivasi avatar atau metode lain bisa kulakukan perlahan, pikir Qin Yun. Saudara Hou Yi, apakah kamu bersedia bertukar? Gou Mang menatap Hou Yi. Hou Yi tersenyum tipis sambil menatap Gou Mang. Tidak. Bisakah kau pergi sekarang setelah kau membagi buah-buah suci? Ular yang jauh akhirnya berbicara. Kita berangkat sekarang. Hou Yi langsung tertawa. Lalu, ia mengemudikan perahu perak itu menuju pintu masuk yang mereka tuju. Akan kubuat kalian semua merasa puas karenanya. Kalau ada kesempatan nanti. Ular itu terus menahan amarahnya. Di luar, penguasa Pulau Bohan yang berambut putih tengah duduk bersila di atas perahu terbang sembari menatap hamparan ruang di depannya.
Aku jelas melihat mereka masuk. Pintu masuknya adalah simpul ruang waktu. Penguasa Pulau Bohan mengerutkan kening. Tapi bahkan dengan ranah formasi susunanku, aku tidak bisa memecahkannya. Aku tidak tahu apa-apa. Setelah berpikir panjang dan mendalam, ia gagal mencapai kemajuan apapun. Seolah-olah gelombang spasial di depannya hanyalah titik biasa sehari-hari. Namun sebelumnya, ia telah menyaksikan sendiri para kultivator dari alam semesta lain masuk. Ia tahu ada simpul unik di sini. Suara mendesing. Sebuah pusaran spasial muncul dan sebuah perahu terbang berwarna perak terbang keluar. Sudah terbuka. Penguasa Pulau Bohan langsung gembira. Ia segera melambaikan tangannya, mencoba menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk menahan pusaran spasial itu agar tetap terbuka. Namun, pusaran itu menolaknya, dan menutup kembali begitu perahu perak itu terbang keluar. Kekuatanku benar-benar tertolak. Aku gagal memasukkan kekuatanku namun, aku melihat pintu masuk formasi susunan dengan jelas. Hati Tuan Pulau Bohan mencelos. Orang yang memasang formasi susunan ini memiliki pencapaian dalam susunan yang mencapai alam primordial. Pencapaiannya lebih tinggi daripada milikku dan mengandung kedalaman mistis ruang waktu. Tanpa kenang-kenangan, mustahil untuk masuk dengan paksa. Penguasa Pulau Bohan langsung memahami hal ini. Oh, ketika Qin Yun dan rombongan keluar dari pusaran spasial dengan perahu perak, Kong Xuan berkata kepada penguasa istana Myriad Flower, "Jangan khawatir. Kami akan menepati janji kami dan membiarkanmu pergi. Aku jelas percaya pada kalian semua." Tuan Istana Myriad Flower tersenyum ketika tiba-tiba wajahnya memucat saat dia berteriak mendesak, "Itu Tuan Pulau Bohan." Tuan Pulau Bohan. Qin Yun dan rombongan tersentak kaget karena mereka juga melihatnya. Di tengah gelombang pasang yang maha luas, sebuah perahu terbang melayang di sana. Seorang pria berambut putih duduk di haluan perahu dengan linglung. Setelah itu, tatapan pria berambut putih itu tertuju pada mereka. Tatapannya dingin saat ia berkata, "Serahkan kenang-kenangan lembah Gunung Ibel Ilusi dan aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Kalian akan diberi jalan yang aman." Kenang-kenangan. Qin Yun bertukar pandang. Kenang-kenangan itu kini ada pada ular itu. Mereka tidak punya apa-apa. Sekalipun kami ingin menyerahkan kenang-kenangan, tidak ada yang bisa diserahkan, kata Goumang melalui transmisi suara. Dari kelihatannya, perkelahian tidak dapat dihindari, kata Kong Xuan melalui transmisi suara. Qin Yun dan Hou Yi memasang ekspresi serius. Di tengah keseriusan mereka, semangat juang di hati mereka pun membuncah. Setelah sekian lama berada di gelombang spasial, semuanya berjalan lancar bagi mereka. Ular batu yang hampir tak tertandingi itu tak akan mampu melawan Qin Yun DKK. Jika berada di dunia luar, ia memang memiliki tubuh yang tak terhancurkan di lembah Gunung Ibel Ilusi, tetapi meskipun begitu, Qin Yun DKK tetap berhasil merampas beberapa buah dewa darinya. Kekuatan penguasa Pulau Bohan tak tertandingi. Dia salah satu eksistensi terkuat di gelombang spasial. Dia benar-benar tak terkalahkan. Penguasa Istana Myriad Flower mengetahui reputasi penguasa Pulau Bohan saat ia buru-buru mengirimkan transmisi suara. "Cepat berikan Istana Myriad Flowerku. Kita bisa bersembunyi di dalamnya dan mungkin ada peluang jika kita menggunakannya untuk melawannya. Berikan padanya," perintah Hou Yi melalui transmisi suara. Meski semangat juangnya membara, mereka harus berhati-hati dan membuat rencana cadangan. Kong Xuan segera melambaikan tangannya, dan istana bunga segudang muncul di bawah Qin Yun dan rombongannya. Mereka semua langsung terbang ke istana bunga segudang. "Akhirnya aku kembali." Penguasa istana Myriad Flower berdiri di antara bunga-bunga dan dengan sebuah pikiran, ia sepenuhnya menguasai istana Myriad Flower dan merasa sedikit lebih tenang. Saat kekuatan dharmanya bersirkulasi, bunga-bunga di istana bunga segudang mulai mekar membentuk formasi susunan demi formasi susunan yang diaktifkan. Semuanya menyatu dan memancarkan lingkaran cahaya yang menyelimuti istana. Adapun Qin Yun dan rombongan, mereka berdiri di samping penguasa istana bunga segudang. Jika mereka mau, mereka bisa langsung membasminya. Selain itu, mereka telah meninggalkan kemungkinan-kemungkinan dalam jiwa esensinya, jadi mereka tidak takut kalau ia tiba-tiba memiliki niat jahat. Pria berambut putih itu perlahan berdiri dari haluan kapalnya dan menatap Qin Yun DKK dengan santai. Ia tampak tak terpengaruh oleh istana bunga segudang saat ia berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi, kau tidak bersedia menyerahkan kenang-kenangan itu?" "Penguasa pulau, bukan berarti kita tidak mau menyerahkannya. Tapi kita tidak memilikinya," kata penguasa istana Myriad Flower. "Setelah kita memasuki lembah Gunung Ibel Ilusi, kenang-kenangan itu diambil kembali olehnya." "Kau tidak memilikinya?" Pria berambut putih itu melirik ke arah Raja Bunga Segudang. "Jadi,
Apakah kau mendapatkan buah-buah suci itu? Mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan, teriak Goumang. Jadi, tampaknya kau memang mendapatkan buah-buah suci. Serahkan semuanya dan aku bisa mengampuni nyawamu, kata pria berambut putih itu dengan tenang. Lagi pula, jika Qin Yun dan kawan-kawan tidak mau melakukannya, mereka bisa menghancurkan buah-buah suci dan kenang-kenangan itu sebelum mereka terbasmi. Kepada penguasa Pulau Bohan, meskipun para pembudidaya alam semesta lain ini berguna, mereka tidak sepenting 3 buah dewa legendaris. Dengan buah-buah suci itu, ia bisa membuat kesepakatan dengan makhluk kuat lain. Makhluk kuat itu jauh lebih kuat dalam hal membangkitkan kehidupan. Konon, dengan membayar harga yang cukup besar, orang ini bahkan mampu membangkitkan orang mati dari sungai waktu. Teruslah bermimpi, Hou Yi mencibir. Memberikanmu buah-buah suci yang telah susah payah kami dapatkan, Kong Xuan juga menatap Tuan Pulau Bohan. Kau tampaknya tidak yakin dengan kekuatanku, kalau begitu aku akan menghajarmu hingga kau takluk. Bohan Island membalikkan tangannya dan sebuah cakram hitam muncul di tangannya. Mengumpulkan, pikiran Kong Xuan segera tergerak saat cahaya ilahi 5 warna berkelebat. Namun, penguasa Pulau Bohan tetap memegang cakram hitam itu. Ia menatap Kong Xuan dengan senyum tipis. Dari kelihatannya, kau tidak bisa merebut hartaku. Ekspresi Kong Xuan berubah. Cahaya ilahi 5 warna miliknya tidak maha kuasa. Pedang terbang intrinsik Qin Yun dan panah Hou Yi yang telah diresapi kekuatan hati adalah benda-benda yang tidak bisa ia rebut. Adapun leluhur Dao dan leluhur Buddha, selama mereka waspada terhadapnya, Kong Xuan tidak akan bisa merebut harta mereka. Bahkan jika harta mereka direbut karena kecerobohan, mereka bisa langsung merebutnya kembali. Adapun penguasa Pulau Bohan, dia jelas menyadari kemampuan Kong Xuan dan membuat rencana untuk melawannya. Saksikan formasi susunanku, kata penguasa Pulau Bohan santai sambil mengaktifkan cakram hitam. Suara mendesing. Sebuah formasi hitam raksasa muncul, menyegel kekosongan di sekitarnya. Ratusan ribu kilometer telah disegel seperti penjara kehampaan hitam yang besar. Istana bunga segudang tentu saja berada di dalamnya, bersama Qin Yun dan rombongannya. Apapun cara yang kau gunakan, kau takkan bisa kabur. Penguasa Pulau Bohan tersenyum sambil melambaikan tangannya. Yang paling kukenal bukanlah formasi susunan, melainkan seni pedang. 3 pedang melengkung muncul di hadapannya. 2 di antaranya tidak memiliki gagang selain bilahnya. Melayang di sana, pedang-pedang itu memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan, membuat Qin Yun dan rekan-rekannya waspada. Ini senjata pemancar aura paling mengerikan yang pernah kulihat, kata Kong Xuan melalui transmisi suara. Berapa banyak nyawa yang telah dibasmi pedang ini hingga memiliki aura seperti itu? Qin Yun, Hou Yi, Goumang dan penguasa istana Myriad Flower mengenakan topeng kehikmatan. Pergi. Pulau Bohan melambaikan tangannya dengan santai. 3 pedang lengkung langsung berputar dan menebas istana bunga segudang. Mereka tampak tidak bergerak cepat, tetapi Qin Yun dan rekan-rekannya bisa merasakan keheningan maut yang tak terbatas hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Mereka merasa tubuh mereka terpuruk dalam keputusasaan. Qin Yun merasa seperti korban tenggelam saat ia meronta. Bahkan kendalinya atas Misty Rain Arai pun melemah drastis. Hati-hati, teriak Hou Yi saat kekuatan jantungnya menyebar ke segala arah. Qin Yun dan rekan-rekannya tersentak bangun saat mereka pulih. Saat Hou Yi berteriak, dia segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Set, set, set. Anak panah ditembakkan dengan cepat secara berurutan dan mengarah langsung ke Tuan Pulau Bohan yang terus mengendalikan 3 pedangnya dan membiarkan anak panah itu mengenai dirinya. Puff! Saat mereka masih berjarak 100 kaki dari Bohan Island Lord, penghalang kehampaan tak terlihat menangkis panah itu. Boom, 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 terdengar suara gemuruh yang dalam. Pedang-pedang itu mengiris permukaan formasi susunan istana bunga segudang dan langsung membuatnya bergetar. Lapisan demi lapisan formasi susunan retak, tetapi formasi susunan baru menggantikannya. Tuan Istana Myriad Flower, kau selalu bersembunyi di Istana Myriad Flower setiap kali melihatku datang. Kau akan langsung mengarahkan Istana Myriad Flower untuk terbang ke celah spasial Chaos demi keselamatanmu, kata Tuan Pulau Bohan sambil tertawa. Tapi kali ini, tidak ada celah spasial Chaos di sekitar sini. Mari kita lihat kau kabur sekarang. Saat formasi susunan itu menggelegar, formasi susunan itu retak satu demi satu. Hou Yi masih menembakkan anak panahnya. Anak panah ke-7, ke-8. Tapi anak panah ke-8 masih sepenuhnya terhalang oleh penghalang kehampaan. Ledakan. Anak panah ke-9 mewujud sebagai sinar emas. Saat anak panah ke-9 mencapai penghalang kehampaan 100 kaki dari penguasa Pulau Bohan, terdengar ledakan keras dan sebuah lubang menganga.
Saat hendak mencapai penguasa Pulau Bohan, anak panah itu berhenti 10 kaki jauhnya karena penghalang hitam samar melindungi Pulau Bohan dan sekitarnya. Anak panah ke-9 itu sepenuhnya terhalang. Anak panahmu ini benar-benar memiliki kekuatan alam primordial. Aku bisa merasakan kekuatan hati dunia batin dalam anak panah ini. Penguasa Pulau Bohan menatap Hou Yi dengan heran. Sayangnya, kemampuan memanahmu terlalu kasar. Jantung Qin Yun, Gou Mang, dan Kong Xuan berdebar-debar. Sebuah anak panah dengan kekuatan di alam Dao Surgawi telah dengan mudahnya diblokir tanpa menggunakan senjata apapun. Hou Yi, yang hanya sedikit jauh dari alam Dao Surgawi, ternyata digambarkan memiliki keterampilan memanah yang sederhana. Mungkinkah alam penguasa Pulau Bohan sudah mencapai alam Dao Surgawi? Kau seharusnya sudah menduga bahwa aku sudah lama mencapai alam primordial. Hanya saja, kekuatanku belum mencapainya. Pulau Bohan memandang Qin Yun dan yang lainnya. Lagi pula, aku juga telah berkultivasi di berbagai sistem kultivasi dari berbagai alam semesta dalam gelombang spasial. Kau bukan tandinganku. Serahkan semua buah dewa dengan patuh, dan aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Boom, formasi susunan Istana Bunga Segudang kembali retak. Saat ketiga pedang itu mengiris dinding halaman Istana Bunga Segudang, mereka mulai retak. Tuan Istana Myriad Flower berkata dengan cemas, bantu aku menangkis serangan. Istana Myriad Flowerku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Oh, Qin Yun segera mengaktifkan Misty Rain Array-nya untuk mengembang. Ia mulai bertahan melawan tiga pedang bersama dengan formasi Array Myriad Flower Palace. Kekuatan gabungan Misty Rain Array dan formasi Array Myriad Flower Palace hampir tak tertahankan karena formasi Array Myriad Flower Palace terus dihancurkan. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan penghancurannya yang lebih lambat. Yang kau lakukan hanyalah membantuku menangkis satu saber. Aku masih belum mampu bertahan melawan dua saber lainnya. Formasi susunanku sedang dibobol, kata penguasa Istana Myriad Flower dengan nada mendesak. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Qin Yun juga sedang memperkuat arahnya dengan seluruh kekuatan dharmanya, tetapi arah hujan berkabutnya berputar-putar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Untuk bisa memberikan pertahanan yang lebih kuat, aku harus membakar kekuatan dharma jiwa esensiku. Istana Bunga Segudang milikku hanya bisa bertahan beberapa detik lagi. Istana ini akan segera runtuh, kata penguasa Istana Bunga Segudang dengan gugup. Bukankah kau bilang kau punya kesempatan untuk bertahan melawannya? Tanya Gou Mang dengan transmisi suara panik. Saat aku bertemu penguasa Pulau Bohan dulu, aku langsung mengarahkan Istana Bunga Segudang ke celah spasial kekacauan. Aku belum pernah bertahan melawannya selama ini. Penguasa Istana Bunga Segudang panik. Lagi pula, dia belum pernah menggunakan kekuatan sebesar ini saat menyerang sebelumnya. Puah, puah, puah. Saat formasi susunan retak berturut-turut, Istana Bunga Segudang yang telah dikendalikan oleh penguasa Istana Bunga Segudang selama bertahun-tahun menjadi semakin lemah. Dinding luar istana mulai runtuh seiring retakan yang terjadi. Hal ini membuat penguasa Istana Bunga Segudang menampakkan ekspresi putus asa. Ledakan. Melihat ini, Qin Yun segera menyalakan kekuatan dharma jiwa esensinya dan mengaktifkan Misty Rain Array-nya, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan saat ia membantu menangkis dua pedang. Sedangkan untuk pedang ketiga, Istana Bunga Segudang hampir tidak mampu menangkisnya. Aku tidak akan bisa bertahan lama sambil membakar kekuatan dharma jiwa esensiku, kata Qin Yun mendesak. Susunan pedangmu cukup menarik. Tapi berapa lama kau bisa bertahan membakar jiwa esensimu? Tanya penguasa Pulau Bohan santai dari kejauhan. Kalian semua akan mati jika tidak menyerahkan buah-buah suci. Oh, Qin Yun merasakan sesuatu saat dia melihat keluar. Di sampingnya, Hou Yi sedang menghunus busur kunonya dan membakar kekuatan dharma jiwa esensinya. Aura mengerikannya membumbung tinggi, dan saat ia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan buah hati jiwa berwarna emas, ia menelannya. Matanya dipenuhi tatapan panik saat ia segera menarik busurnya hingga penuh dan menembakkan anak panah pertama. Anak panah ini menembus penghalang spasial 100 kaki dari penguasa Pulau Bohan, tetapi akhirnya terhenti oleh penghalang hitam yang membentang 10 kaki darinya. Anak panah ini juga memiliki kekuatan alam Dao Surgawi. Selama bertahun-tahun berkultivasi, hanya ada satu kejadian di mana aku membakar jiwa esensiku untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut. Aku tertidur selama 30.000 tahun setelahnya. Hou Yi mengirimkan transmisi suara kepada Qin Yun dan rekan-rekannya. Ini akan menjadi yang kedua kalinya. Qin Yun dan rombongan merasakan antisipasi. Menembakkan 9 anak panah berturut-turut dengan membakar jiwa esensinya. Panah pertama memiliki kekuatan alam Dao Surgawi. Lalu, seberapa kuatkah panah ke-9? Kemungkinan besar panah itu bisa melakukan sesuatu pada penguasa Pulau Bohan, kan?
Qin Yun juga tahu betul bahwa pengeluaran kekuatan Dharma jiwa esensi yang terbakar memiliki kecepatan yang bervariasi. Misalnya, takdir bertahan lebih dari sehari membakar jiwa esensinya, hanya untuk mengendalikan sekelompok budak. Tanpa menerima serangan apapun, Qin Yun juga dapat mempertahankan arai hujan berkabutnya untuk waktu yang cukup lama sambil membakar jiwa esensinya. Namun, semakin tinggi kerusakan yang ditimbulkan, semakin besar pengeluaran kekuatan Dharma. Bagi Hou Yi untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut, pengeluaran yang diperlukan sangat mengerikan. Sudah kubilang kau bukan ancaman bagiku. Penguasa Pulau Bohan tetap acuh tak acuh sambil mengarahkan ketiga pedangnya untuk terus menebas. Hou Yi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melepaskan anak panah demi anak panah. Penguasa Pulau Bohan awalnya tampak tenang, tetapi perlahan, ekspresinya berubah. Kekuatan anak panah pertama sudah mencapai alam dao surgawi, dan pada anak panah keempat, sudah cukup untuk membuat penguasa Pulau Bohan merasa terancam. Harga untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut pasti sangat mahal. Apakah dia membakar jiwa esensinya untuk melepaskannya? Penguasa Pulau Bohan merasa ada yang tidak beres. Dengan tingkat wawasannya, ia tahu bahwa mencapai kekuatan di alam dao surgawi dengan membakar kekuatan Dharma di alam dao surgawi setengah langkah adalah hal yang legendaris. Bagi anak panah ke-9 Hou Yi untuk mencapai kekuatan alam dao surgawi tanpa membakar kekuatan dharmanya, sudah tak terbayangkan. Seni mistik yang tidak terbayangkan seperti itu pasti sangat dibatasi. Pulau Bohan tidak menyadari bahwa Hou Yi mampu melakukan hal itu berkat garis keturunan kekuatan hati. Hou Yi telah mengembangkan garis keturunan kekuatan hati ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan membakar kekuatan Dharma jiwa esensinya untuk melepaskan 9 anak panah berturut-turut, pengeluaran kekuatan hati juga meningkat secara eksponensial. Namun, Hou Yi masih mampu melakukannya. Wus! Anak panah kelima berubah menjadi sinar panah yang menyilaukan, memukau, dan berkilauan. Qin Yun dan rekan-rekannya terpesona oleh apa yang mereka lihat, merasa bahwa seni panah di hadapan mereka mustahil untuk dihindari. Terdengar dengungan yang dalam, penghalang hitam 3 meter dari penguasa Pulau Bohan juga terkoyak, seolah dunia telah hancur. Namun, cahaya hitam memancar dari tubuhnya, menyelimuti baju zirah bersisik hitam dan membentuk satu set baju zirah hitam lengkap. Penguasa Pulau Bohan mengenakan helm tempur hitam di kepalanya, dan tubuhnya terlindungi sepenuhnya. Setelah anak panah kelima merobek penghalang hitam, ledakan yang tersisa dihentikan sepenuhnya oleh baju besi hitam. Kau seharusnya bangga memaksaku mengerahkan seluruh kemampuanku. Mengenakan baju zirah hitamnya, penguasa Pulau Bohan berbicara dengan suara berat. Boom! Auranya berubah jauh lebih mengerikan saat ia juga menyalakan kekuatan dharmanya dan mengendalikan ketiga pedangnya. Kekuatan ketiga pedang itu meningkat drastis. Formasi susunan istana bunga segudang retak satu demi satu sementara dinding halaman mulai retak dan runtuh. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi wajah penguasa istana Myriad Flower berubah drastis. Qin Yun segera mengembangkan Misty Rain Array-nya dan menyelimuti istana bunga segudang. Pada saat itu, Misty Rain Array-nya secara independen menahan serangan ketiga pedang augmented. Suara gerindra terdengar saat mereka mengiris Misty Rain Array, menyebabkannya bergetar hebat. Pengeluaran kekuatan esens Soul Dharmic Qin Yun juga meningkat pesat. Namun, Qin Yun masih menunjukkan ekspresi terkejut. Peningkatan kekuatan ini lebih rendah dari yang kuharapkan. Berdasarkan pengalamannya di 3 alam, penyalaan kekuatan Dharmic jiwa esensi meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Namun, pengapian penguasa Pulau Bohan hanya meningkatkan kekuatan masing-masing pedang sekitar 70%. Meskipun masih menjadi ancaman besar bagi Qin Yun, hasilnya lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun kekuatannya hanya meningkat 70%, aku tidak bisa melawan serangannya sendirian. Aku hanya bisa bertahan 10 detik. Meskipun Qin Yun merasakan tekanan, ia tak punya pilihan selain mengeluarkan satu buah hati jiwa berwarna emas. Buah itu berkilau keemasan di permukaan dan tampak lembut. Qin Yun menelannya dalam sekali teguk saat buah itu langsung meleleh. Sebuah kekuatan memenuhi jiwa esensinya. Saat dia menghabiskan jiwa esensinya dengan membakarnya, kekuatan buah hati jiwa terus-menerus mengisinya kembali. Melihat pemandangan ini, tatapan Bohan menjadi jauh lebih dingin. Faktanya, alamnya telah mencapai alam primordial, tetapi kekuatan Dharma jiwa esensinya belum menembus. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kekuatan yang dilepaskannya dari leluhur Dao dan leluhur Buddha dari 3 alam. Namun, berkat mempelajari banyak sistem kultivasi dan berbagai seni mistik di gelombang spasial, ia dapat sepenuhnya mengekspresikan potensinya. Tanpa membakar kekuatannya,
ia mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan ketiga pedang itu sudah berada di alam Dao Surgawi. Karena ia telah sepenuhnya menunjukkan potensinya, penyalaan kekuatannya tidak meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Itu juga berarti bahwa setelah melepaskan seluruh kekuatannya, ia hanya memiliki kekuatan yang setara dengan leluhur Ibel dan rekan-rekannya. Qin Yun hanya mampu menahan 10 detik dari pukulan seperti itu sambil membakar kekuatan Dharma jiwa esensinya. Fiuh, fiuh, Hou Yi melesatkan anak panahnya secepat mungkin. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mempercepatnya karena ia perlu memasukkan kekuatan jantung ke dalam setiap anak panahnya, dan itu membutuhkan waktu. Kini, ia telah menembakkan anak panah ketujuhnya. Bam, bam, panah ketujuh merobek penghalang kehampaan, penghalang hitam, dan menghancurkan armor bersisik penguasa Pulau Bohan. Bahkan darah pun menyembur keluar. Tidak, aku tidak bisa bertahan. Kecuali kekuatanku menembus alam primordial, tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Pada saat itu, penguasa Pulau Bohan memahami hal ini. Namun, tidak ada cara untuk menerobos gelombang spasial. Ia harus memasuki kekacauan untuk benar-benar menembus alam Dao Surgawi. Ia segera memanggil kembali ketiga pedangnya. Ia belum pernah menggunakan senjatanya untuk bertahan sebelumnya. Anak panah Hou Yi yang ke-8 telah terlepas. Berdengung, anak panah yang ke-8 telah ditembakkan. Jauh di sana, penguasa Pulau Bohan menggunakan 3 pedang untuk bertahan saat ia terbelah menjadi lebih dari 10.000 bayangan dalam gelombang spasial. Itu bukan teknik untuk menciptakan avatar, melainkan hasil dari teknik menghindarnya melalui gerakannya. Teknik gerakan yang luar biasa. Qin Yun dan rekan-rekannya terkesima. Namun, seberkas panah menembus salah satu bayangan sisa, darah berceceran, memperlihatkan sosok asli penguasa Pulau Bohan. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Panahnya tak bisa dihalangi senjata, dan aku tak bisa menghindarinya bahkan kekuatan hati legendaris dari dunia batin pun tak sekuat itu. Penguasa Pulau Bohan merasa tak percaya. Namun, ia tak tahu bahwa para ahli kekuatan hati yang ia temui di gelombang spasial masih jauh lebih rendah daripada Hou Yi. Bersenandung, sinar anak panah ke-9 tampak menyilaukan saat digantung pada busur kuno Hou Yi. Pada saat itu, penguasa Pulau Bohan langsung melambaikan tangannya. 3 pedang dan 18 perisai melayang di sekelilingnya. Sambil menggunakan harta karunnya untuk bertahan, ia dengan panik terbang jauh ke kejauhan. Dia akhirnya memutuskan untuk mundur. Tetapi ketika sampai pada 9 anak panah berikutnya, anak panah ke-9 mengalami perubahan kualitatif. Jika dia mulai kabur pada anak panah ke-4 atau ke-5, mengingat kecepatannya, pasti ada peluang untuk kabur. Tapi sekarang sudah terlambat. Wajah Hou Yi memucat. Meskipun buah hati jiwa dapat memulihkan jiwa esensinya, efek pemulihannya terhadap kekuatan hati jauh lebih lemah. Samudera kekuatan hati yang bergejolak hampir sepenuhnya disuntikkan ke dalam anak panah ke-9. Kekuatan hatinya hampir terkuras habis. Menembakkan 9 anak panah berturut-turut seperti biasa dapat dilakukan dengan mudah olehnya, tetapi sekarang, sekali saja sudah cukup untuk membuatnya kelelahan. Semuanya bergantung pada serangan ini. Mata Hou Yi berbinar-binar dengan ekspresi penuh harap. Ini adalah kali pertama dia mengerahkan segenap kemampuannya setelah mencapai setengah langkah alam Dao Surgawi. Sinar anak panah ini sangat menyilaukan saat menembus angkasa. 3 pedang dan 18 perisai itu seolah menutup semua arah, tetapi sinar panah itu tetap menembus angkasa. Betapapun tak terduganya teknik gerak penguasa Pulau Bohan, kuncian kekuatan hati padanya memastikan panah itu akan mengenainya. Boom! Tubuh penguasa Pulau Bohan tertembus, dan kekuatan mengerikan langsung memusnahkan seluruh vitalitasnya. Bahkan jiwa esensinya pun musnah. Tubuhnya melayang di angkasa tanpa ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Mati! Dia sudah mati. Penguasa Pulau Bohan telah meninggal. Qin Yun dan rombongannya menunjukkan ekspresi gembira. Qin Yun menatap Hou Yi dengan takjub. Seorang ahli yang ranahnya telah mencapai ranah Dao Surgawi, kecuali karena terobosan yang tertunda dari kekuatan Dharma jiwa esensinya, akhirnya terbasmi oleh serangan penuh Hou Yi. Saat panahku menghancurkan tubuhnya, aku merasakan dia masih memiliki avatar di gelombang spasial. Wajah Hou Yi pucat pasi dan matanya tampak kusam. Ia berkata dengan tegas, mereka tahu kekuatan kita, jadi jika mereka datang lagi, mereka pasti punya cara untuk menghadapi kita. Ayo cepat pergi. Aku tidak akan bisa menghasilkan 9 anak panah itu lagi dalam 100 tahun ke depan. Dia belum pernah mengeluarkan begitu banyak kekuatan jantung sebelumnya. Dia masih punya avatar. Benar sekali. Dia telah mempelajari begitu banyak sistem kultivasi. Mustahil untuk tidak memiliki avatar.
Dia mungkin akan datang dengan bantuan lain kali. Ayo cepat pergi. Qin Yun dan rombongannya tidak ragu-ragu. Mereka menyimpan mayat dan barang-barang milik penguasa Pulau Bohan, lalu menguasai kapal terbang yang digunakan penguasa Pulau Bohan dan terbang kembali menuju tiga alam secepat mungkin. Mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini tanpa menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, Hou Yi tidak mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu selama 100 tahun lagi. Mereka terpaksa melarikan diri. Pulau Bohan. Avatarku benar-benar terbasmi meskipun kekuatanku belum mencapai puncaknya, wilayahku sudah lama mencapai wilayah primordial. Meski begitu, aku dibasmi oleh mereka. Seorang pria berambut putih duduk bersila, matanya dipenuhi bukan amarah melainkan keterkejutan. Aku selalu percaya bahwa orang-orang yang benar-benar dapat mengancamku di gelombang spasial hanya terbatas pada orang-orang tua yang juga telah mencapai wilayah primordial. Untuk mencapai wilayah kekuasaannya tanpa terobosan kekuatan, penguasa Pulau Bohan bukanlah satu-satunya yang sengaja melakukannya dalam gelombang spasial. Hanya saja gelombang spasialnya terlalu luas. Yang berinteraksi dengan penguasa Pulau Bohan hanyalah segelintir orang. Di mata mereka, mereka adalah rival sejati. Hanya mereka yang bisa mengancam nyawa satu sama lain. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa satu tim yang beranggotakan 4 orang kultivator yang belum mencapai alam primordial akan mampu membuatnya menderita kekalahan yang begitu mengerikan. Kehilangan avatarnya bisa diabaikan karena bisa dikultivasi lagi. Namun, beberapa harta dan senjata favoritnya untuk bertempur telah hilang. Hal ini menyakitkan hatinya. Harta karun yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun kini ada di tangan mereka, pikir pria berambut putih itu. Namun, untuk bisa bertarung melampaui levelnya, pemanah itu pasti memiliki beberapa formula Dharma yang unik. Sistem kultivasi di dunia mereka pasti sangat unik. Mata pria berambut putih itu dipenuhi antisipasi. Aku ingin tahu apakah ada metode untuk menghidupkan kembali Lan Sheng di sistem kultivasi dunia itu. Meski memiliki banyak pikiran, penguasa Pulau Bohan tidak berencana untuk mewujudkannya. Pertama, harta karun yang ia gunakan untuk membasmi musuh telah dirampas. Kekuatannya bahkan menurun drastis oleh karena itu, tinggal di sarangnya adalah pilihan paling aman. Kedua, dia tidak percaya diri dalam menghadapi 9 anak panah pembakar jiwa esensi milik Hou Yi. Ketiga, kapal terbangnya yang telah ia sempurnakan dengan susah payah kini berada di tangan Qin Yun dan rekan-rekannya. Karena mereka bertekad melarikan diri, mustahil bagi penguasa Pulau Bohan untuk berhasil mencegat mereka. Bagaimana aku harus bertahan melawan panah ke-9-nya, pria berambut putih itu mulai berpikir. So, Qin Yun dan rombongan duduk di atas perahu terbang dan terbang melintasi pasang surut spasial. Ini sangat cepat, 30% lebih cepat daripada kapal terbang yang digunakan Third Supremacy. Qin Yun dan rombongan juga tercengang. Mungkin saja penguasa Pulau Bohan tidak punya kapal terbang yang lebih cepat, kata Kong Xuan sambil tertawa. Selama kita berhati-hati, penguasa Pulau Bohan itu tidak akan bisa mengejar kita. Kita tidak boleh ceroboh. Hou Yi yang pucat, yang sedang duduk bersila, berkata, para ahli Pulau Bohan bisa mencegat kita di jalan. Jika mereka berhasil mencegat kita, kita akan berada dalam bahaya. Di sampingnya, penguasa istana Myriad Flower langsung berkata, ya, Pulau Bohan punya alat pelacak yang unik. Mereka bisa mengejar musuh setiap saat. Kapal terbang ini milik penguasa Pulau Bohan, jadi seharusnya yang tercepat yang dia punya. Untungnya, mereka tidak bisa menebak arah kembalimu. Ya, rute kita harus sering diubah, kata Kong Xuan sambil tersenyum. Sedikit saja perubahan akan mengakibatkan perbedaan jarak miliaran kilometer. Mustahil mereka bisa menyergap. Tapi dengan cara ini, mustahil kita bisa mengambil rute pulang secepat mungkin. Kita mungkin akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun lebih lama dengan melakukan itu. Dengan kecepatan kapal terbang, 1 atau 2 tahun tambahan berarti jarak yang sangat jauh. Aku lebih suka mengambil jalan memutar yang aman selama 1 atau 2 tahun, kata Qin Yun. Ngomong-ngomong, harta karun di Pulau Bohan Lord mungkin luar biasa. Mari kita periksa dengan saksama. Mungkin ada sesuatu yang berguna yang bisa langsung meningkatkan kekuatan kita. Baiklah, Gou Mang, Kong Xuan, dan Hou Yi mengangguk. Ayo kita bagi hartanya sekarang. Penguasa istana Myriad Flower duduk di sudut kapal terbang, dengan kepala terbalik. Hal pertama yang muncul adalah mayat penguasa Pulau Bohan. Mayat itu masih mengenakan baju zirah hitam. Baju zirah ini aneh sekali. Hou Yi menunjuk luka di Pulau Bohan. Seolah-olah itu bagian dari tubuhnya. Ya, Qin Yun juga memperhatikan dengan saksama.
Ia juga menyadari bahwa baju zirah di Pulau Bohan bukanlah harta karun Numinous Conate. Layaknya Ibel yang bisa menghasilkan baju zirah bersisik, tubuh penguasa Pulau Bohan pun memiliki sisik seperti itu. Bahkan helmnya pun terbentuk secara alami. Ini adalah formulasi dharma kultivasi yang unik, kata penguasa istana Myriad Flower. Mengolah tubuh seseorang sangat sulit karena bagian dalam tubuhnya lah yang paling lemah. Konon, formulasi dharma kultivasi yang unik ini melibatkan penanaman kekuatan berbagai harta karun ke dalam lapisan kulit seseorang, mengolah kulit menjadi semacam baju zirah yang dapat diolah hingga tingkat yang mendalam, seperti yang dilakukan oleh penguasa Pulau Bohan. Sayangnya, saya hanya pernah mendengarnya dan belum pernah mendapatkan formulasi dharma kultivasi seperti itu. Ambil kembali dan biarkan leluhur Dao dan leluhur Buddha melihatnya. Mungkin, rumusan dharma kultivasi ini dapat dipahami melalui pembedahan, kata Hou Yi. Yang menyusul adalah segala macam harta karun. Barang demi barang ditempatkan di dalam kapal terbang. Tentu saja, koleksi paling berharga milik penguasa Pulau Bohan disembunyikan di dunia asalnya atau di Pulau Bohan. Apa yang ia bawa untuk bertempur hanyalah barang-barang tempur. Cakram hitam, 3 pedang, 18 perisai, dan seutas benang perak, beserta perahu terbang yang mereka tumpangi, adalah harta karun terpenting yang dibawa penguasa Pulau Bohan. Barang-barang lainnya kualitasnya jauh lebih rendah. Cakram ini adalah harta karun formasi susunan kardinal. Kong Xuan mengamatinya. Cakram ini pandai menyegel kekosongan dan dapat membentuk domain penekan. Cakram ini jauh lebih kuat daripada domainku. Saat itu, cahaya ilahi 5 warnaku terhalau olehnya. Untungnya, kami berada di dalam istana bunga segudang yang membantu kami menangkis domain ini. Penguasa istana Myriad Flower berkata tanpa daya, istana Myriad Flowerku hanya bisa melindungi mereka yang ada di dalamnya. Ini bukan seperti formasi susunan kardinal yang bisa dikeluarkan dan digunakan di mana saja. Qin Yun dan rombongan mengangguk sedikit. Harta karun domain formasi susunan kardinal harta karun itu lebih kuat dari domain Kong Xuan dan merupakan harta karun sejati. Aku belum pernah melihat senjata yang lebih mematikan daripada ketiga pedang ini di 3 alam sebelumnya, tambah Kong Xuan. Jika pedang-pedang ini berada di tangan leluhur Ibel, mungkin akan mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. 18 perisai itu adalah harta karun yang digunakan untuk menangkis serangan area of attack, kata Goumang. Perisai itu sangat mistis dan dapat membelah ruang waktu. Perisai itu dapat melemparkan sekelompok besar musuh ke dalam berbagai ruang waktu untuk dilawan satu persatu. Namun, perisai itu tidak berguna melawan panah Hou Yi. Hou Yi yang pucat menggelengkan kepalanya dan berkata, seni mistik pelindungnya sangat kuat. Bersama dengan baju zirah pelindungnya, aku hanya bisa membasminya dengan panah ke-9ku dengan membakar jiwa esensiku. Anak panah pertama yang dilepaskannya saat membakar jiwa esensinya telah mencapai kekuatan alam Dao surgawi. Tubuh penguasa Pulau Bohan yang mampu menahan 8 anak panah pertama menunjukkan betapa mengerikannya dia. Namun, perubahan kualitatif pada anak panah ke-9 adalah sesuatu yang bahkan penguasa Pulau Bohan pun tak mampu menahannya. 18 perisai ini sangat mistis. Mereka dapat membelah ruang waktu, dan jika bukan karena pembakaran jiwa esensiku, panahku tidak akan mampu menembus pertahanan mereka, kata Hou Yi lagi. Jika perisai ini menghalanginya, melemahkan kekuatan panah ke-9ku, mungkin panah ke-9 itu tidak akan membasmi avatar penguasa Pulau Bohan. Benang perak ini juga luar biasa. Qin Yun memandangi benang yang mirip tali duniawi itu. Benang itu tampaknya mampu menangkap semua benda di dunia. Mungkin benang ini paling ampuh untuk menangkap musuh. Karena kita bersembunyi di istana bunga segudang, penguasa Pulau Bohan tidak punya kesempatan untuk menggunakan harta karun ini. Semuanya, lihatlah, kata Hou Yi. Apa yang kalian inginkan? Hou Yi, kau dan Qin Yun seharusnya yang pertama, kata Kong Xuan segera. Goumang dan aku tidak melakukan apapun tadi. Kalian berdualah yang berusaha sekuat tenaga. Kau bahkan memakan buah hati jiwa. Kalau begitu, biar saudara Hou Yi yang memilih dulu, kata Qin Yun sambil tersenyum. Kita bisa membasmi musuh, itu semua berkat kemampuan saudara Hou Yi. Tanpamu membela kami, aku takkan bisa mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Hou Yi. Begini saja, aku akan mengambil 3 pedang ini. Itu adalah senjata terkuat dan terberharga milik penguasa Pulau Bohan. Qin Yun dan rombongan menyetujuinya. Ketiga pedang itu adalah harta karun Kardinal Conate dan sangat berbahaya jika dijadikan satu set. Nilainya tentu saja yang tertinggi. Jika dipecah, harga setiap pedang tidak lebih rendah dari cakram hitam atau benang perak. Aku akan mengambil 18 perisai dan kapal terbang ini, kata Qin Yun.
Nilai keduanya hampir sama dengan 3 pedang. Saudara Goumang, pergilah dulu, kata Kong Xuan sambil tersenyum. Aku jago menangkap musuh, jadi aku tidak butuh harta karun lain yang bisa melakukan hal yang sama. Aku mau cakram formasi susunan ini, kata Goumang. Kong Xuan juga mengangguk. Itu sesuai harapannya. Kalau begitu, benang perak ini milikku. Dia memang jago dalam domain sejak awal. Dengan harta karun kardinal yang handal dalam menangkap musuh, kekuatannya akan meningkat pesat. Ngomong-ngomong, Saudara Goumang, dalam perjalanan pulang, izinkan saya mempelajari cakram arai itu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika kita kembali ke 3 alam. Saya ingin melihat seberapa kuatnya cakram itu dibandingkan cahaya ilahi 5 warna saya, kata Kong Xuan. Pinjamkan aku benang perakmu untuk belajar dalam perjalanan pulang juga, kata Goumang sambil tersenyum. Aku ingin melihat perbedaan antara metode penangkapannya dan milikku. Setelah harta karun penting dibagi, harta karun yang tersisa pun dibagi. Qin Yun dan Hou Yi masing-masing menerima satu bagian, sementara Kong Xuan dan Goumang berbagi satu bagian. Faktanya, kemenangan melawan penguasa Pulau Bohan terutama berkat Hou Yi dan Qin Yun yang membayar harga untuk memakan buah hati jiwa. Harga buah hati jiwa hampir sama dengan harta karun Kardinal Konate, sehingga Kong Xuan dan Goumang sangat berhati-hati dalam memilih harta karun. Sangat sulit untuk mendapatkan satu pun harta karun Kardinal Konate di 3 alam. Namun, dalam perjalanan ini, Hou Yi dan rekan-rekannya telah menerima beberapa buah. Selain itu, mereka mendapatkan buah-buah dewa yang tidak ada di 3 alam. Qin Yun juga mendapatkan lebih banyak harta karun buah-buah dewa. Inilah juga alasan mengapa para makhluk kuno di 3 alam takut sekaligus menantikan gelombang spasial. Memasuki gelombang spasial memang berbahaya, tetapi ada peluang. Misalnya, Qin Yun dan rekan-rekannya berada dalam bahaya saat menghadapi penguasa Pulau Bohan. Tanpa buah dewa, mereka kemungkinan besar akan hancur dan menjadi bawahan penguasa Pulau Bohan. Qin Yun harus mengatasi kesengsaraan di masa pasang surut spasial. Namun, kini mereka telah berhasil dan kembali dengan membawa banyak harta karun. Dalam perjalanan pulang, mereka membiarkan penguasa istana Myriad Flower pergi. Lebih lanjut, Qin Yun dan rekan-rekannya terus mengubah arah, membuat Pulau Bohan mustahil untuk melakukan penyergapan. Setelah 83 tahun, Qin Yun dan rekan-rekannya akhirnya tiba di celah spasial chaos. Kita kembali. Qin Yun memandang celah spasial chaos di 3 alam dan menghela napas lega. Perahu terbang itu terbang langsung ke celah spasial chaos saat mereka kembali ke area di bawah kendali 3 alam. Di dalam gelombang spasial, di sudut celah spasial chaos, 3 cacing spasial muncul. Salah satunya membentuk proyeksi pria berjubah perak. Celah spasial chaos ini mengarah ke dunia asal mereka bisik proyeksi berjubah perak itu. Setelah itu, ia menghilang dan ketiga cacing spasial bersembunyi di dalam gelombang spasial, menyatu dengannya, sehingga mustahil untuk mendeteksi mereka. Qin Yun dan rombongan tidak dapat menahan rasa gembira ketika mereka melewati celah spasial kekacauan dan merasakan 3 alam dari kejauhan. Di tengah kegembiraan mereka, ada rasa takut yang tersisa meski mereka bersukacita karena kembali dengan selamat. Selama perjalanan ke pasang surut spasial ini, kami diajari bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dari kami, kata Hou Yi sambil tersenyum. Bahkan dengan kami berempat yang bergabung, kami hampir dikalahkan oleh penguasa Pulau Bohan. Kami telah melewati alam surgawi setengah langkah satu demi satu, hingga bertemu dengan Tuan Pulau Bohan. Goumang dan aku hanya bisa menyaksikan kalian berdua bertarung dengan nyawa kalian dari pinggir lapangan, kata Kong Xuan. Itu memang pengalaman yang mengerikan. Jika aku tidak mengalami peningkatan kekuatan lebih lanjut, aku tidak akan menuju gelombang spasial lagi, kata Qin Yun. Tentu saja, aku harus melewati kesengsaraan abadi keliling terlebih dahulu. Saudara Qin Yun, jika kau tak mampu melampauinya, aku khawatir tak akan ada dewa pengembara di 3 alam yang mampu melampauinya di masa depan, kata Goumang. Aku yakin kau akan mampu melewatinya. Segera, Qin Yun terpisah dari ketiganya dan mereka menuju ke tempat tinggal masing-masing. Keberadaan teratas di 3 alam langsung mendeteksi kepulangan mereka. Jauh di dalam jurang Ibel kegelapan, leluhur Ibel merasakan kembalinya Qin Yun dan merasa sangat kecewa. Qin Yun ini benar-benar memiliki cahaya yang menyinarinya dari takdir. Bukankah lebih baik jika dia mati dalam gelombang spasial, pikir leluhur Ibel. Di 3 alam, ada leluhur Dao harta karun Luminous yang melindunginya. Namun, dia kembali hidup-hidup setelah pergi ke gelombang spasial 2 kali. Dari kelihatannya, aku hanya bisa berharap bahwa kesengsaraan abadi keliling pada akhirnya akan mengalahkannya.
Hanya dengan kematiannya, kita para Ibel akan memiliki kesempatan untuk berkembang di 3 alam. Banyak orang di 3 alam mendambakan kematian Qin Yun, dan yang terkuat dan paling dihormati di antara mereka semua adalah Fin Supremacy. Leluhur Ibel membencinya sampai ke tulang. Itu hanya karena Qin Yun adalah yang paling antusias dalam menghadapi Ibel di antara makhluk setengah langkah alam Dao Surgawi. Hal itu menyebabkan infiltrasi Ibel yang telah terjadi selama bertahun-tahun terhambat dan hancur. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di dalam wilayah kekuasaan Ibel. Tanpa kematian Qin Yun, para Ibel tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemberontakan. Banyak rencana leluhur Ibel yang harus ditunda. Sword Immortal Qin, Hou Yi, Kong Xuan, dan Goumang menuju gelombang spasial bersama-sama. Aku ingin tahu harta apa yang mereka dapatkan. 2 dari 3 kutukan kekacauan, Hundun dan Tao Wu, kebetulan sedang bersama ketika mereka merasakan kembalinya Qin Yun dan kawan-kawan. Panennya mungkin cukup bagus. Mungkin masing-masing dari mereka punya harta karun Kardinal Conate. Tao Wu merasa agak iri. Jika Dewa Pedang Qin dan Hou Yi bersedia membawaku, aku juga akan berani melangkah ke gelombang spasial, kata Hundun. Tao Wu mendengus. Lupakan saja. Dengan temperamen pedang abadi Qin, kau seharusnya bersyukur dia tidak menghancurkanmu. Hundun menggelengkan kepalanya. Kaulah yang menyinggung Dewa Pedang Qin. Aku tidak. Hubunganku dengan Dewa Pedang Qin masih baik-baik saja. Memangnya kenapa kalau hubungan kalian baik-baik saja sebentar lagi akan datang kesengsaraan abadi keliling yang ke-12? Tao Wu menggelengkan kepalanya. Aku ingin melihat apakah Qin Yun mampu melewatinya. Di seluruh 3 alam, banyak yang menantikan kematian dini Qin Yun. Ada yang iri pada Qin Yun dan rekan-rekannya, sementara yang lain gembira atas kepulangannya. Para ahli dari berbagai faksi memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Dan di alam surgawi Gunung Petir Raungan. Setelah berpisah dari Hou Yi dan rombongan, Qin Yun kembali ke Met. Lightning Roar. Aku kembali. Qin Yun berdiri di udara. Malam yang pekat dengan bintang-bintang menghiasi langit. Namun, Gunung Raungan Petir tetap ramai. Di kaki gunung terdapat deretan bangunan. Bahkan di malam hari, lampu-lampu gemerlap masih menyala, menandakan kejayaannya. Sejak keluarga Qin melahirkan Qin Yule beberapa ribu tahun yang lalu, garis keturunan Qin Yun mulai berkembang pesat. Generasi demi generasi keturunannya menghasilkan jumlah yang sangat besar setelah ribuan tahun. Banyak dari garis keturunan tersebut tinggal di kaki gunung, sementara hanya segelintir elit dan jenius kultivasi yang berhak tinggal di sana. Dan hanya mereka yang kedudukannya sangat tinggi yang dapat tinggal di puncak gunung. Lagi pula, di sanalah pasangan pedang abadi Qin, Qin Yi, Meng Huan, Qin Yuluo, dan keluarga Qin Yule tinggal. Tanpa disadari, keluarga Qin telah berkembang pesat. Qin Yun mengamati area tersebut. Ada jutaan setelah beberapa ribu tahun berkembang biak. Sebuah klan keluarga kultivasi dengan jumlah anggota keluarga yang meningkat pesat. Kurasa aku harus berterima kasih kepada Yule untuk ini. Dengan langkah berikutnya, Qin Yun tiba di puncak gunung. Di puncak gunung, Yi Xiao yang berpakaian biru pucat tengah memainkan sitar yang mengeluarkan nada riang. Qin Yun mendengarkan dari samping dan Yi Xiao baru merasakan kehadirannya saat dia selesai memainkan lagunya. Kakak Yun. Yi Xiao menunjukkan ekspresi gembira saat berdiri. Kau kembali. Ya, aku tidak akan pergi ke gelombang spasial lagi. Aku akan tinggal di rumah dan bersiap untuk kesengsaraan abadi keliling ke-12, kata Qin Yun sambil tersenyum. Bagaimana panen kali ini? Tanya Yi Xiao. Jauh lebih baik daripada terakhir kali, kata Qin Yun. Mungkin, aku benar-benar bisa mendapatkan kehidupan abadi. Yi Xiao mengangguk sambil tersenyum. Kakak Yun, kau pasti akan berhasil. Qin Yun berdiri di puncak gunung, memandangi pemandangan yang makmur sejahtera sambil berkata dengan penuh kerinduan, keluarga Qin semakin makmur dari hari ke hari, dan semakin banyak keturunan keluarga Qin yang bergantung pada keluarga Qin. Jika aku gagal dalam kesengsaraanku dan dikalahkan, dengan dendam para Ibel terhadapku, aku khawatir keluarga Qin akan segera menghadapi krisis. Saudara Yun, bukankah kau mengatakan bahwa kau akan berhasil mengatasi kesengsaraan untuk memperoleh kehidupan abadi, kata Yi Xiao. Siapa yang bisa meramal masa depan dengan kepastian mutlak sebelum melewati masa kesengsaraan? Aku perlu membuat persiapan, kata Qin Yun. Tentu saja, solusi terbaik adalah aku bisa melewati masa kesengsaraan itu. Baik untuk dirinya sendiri, untuk klan keluarganya, maupun untuk Green Turing Palace. Bahkan untuk terus menekan Ibel. Karena berbagai alasan, ia harus bertahan hidup dari kesengsaraan itu. Jika dia selamat,
kecemasan apapun yang dirasakan para ibel takkan berguna. Pedangnya akan selamanya menindas para ibel. Mari kita lakukan pengorbanannya terlebih dahulu, kata Qin Yun. Apakah kamu berhasil mengumpulkan cukup pahala? Tanya Yi Xiao. Tentu saja cukup. Qin Yun tersenyum. Panennya kali ini sungguh luar biasa. Sedikit jasa yang kurang telah terkumpul dengan mudah. Segera, pasangan itu tiba di tanah kosong di puncak gunung. Qin Yun melambaikan tangannya dan 3 mayat dari alam semesta lain muncul. Mereka adalah utusan formasi susunan dari Pulau Bohan. Ketiganya dimurnikan oleh penguasa Pulau Bohan sebagai boneka. Mereka telah kehilangan kemauan mereka sendiri, kata Qin Yun. Tuan Pulau Bohan, Yi Xiao tercengang. Dia ahli yang mengerikan dalam gelombang spasial. Dia bahkan mencapai alam Dao Surgawi, tetapi memilih untuk tidak menembus kekuatan Dharma jiwa esensinya agar dia bisa dengan sengaja tetap berada di gelombang spasial. Qin Yun tersenyum. Kita berada dalam bahaya yang cukup serius kali ini, dan hampir gagal kembali. Yi Xiao merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Qin Yun melambaikan tangannya dan melepaskan pedang hujan berkabutnya. Sinar pedang beterbangan, mengiris mayat utusan pertama yang telah disempurnakan menjadi sangat tangguh. Namun, kekuatan harta karun kardinal intrinsik Conate sangat mengejutkan. Hanya dalam beberapa detik, mayat pertama hancur lebur saat kembali ke daratan. Kekuatan misterius yang terkandung dalam kehidupan para ahli alam semesta lain menyatu dengan 3 alam. Seketika, pahala pun turun. Saat cahaya emas merit menyelimuti Qin Yun, energi pahala yang luar biasa mengalir deras ke dalam tubuhnya. Qin Yun mengangguk pelan saat merasakannya. Energi pahala yang ia peroleh cukup banyak, setara dengan mayat seorang ahli Dao Agung yang telah mencapai kesempurnaan di alam semesta lain. Dari kelihatannya, ketiga mayat itu harus dikorbankan untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Qin Yun melanjutkan pengorbanannya. Beberapa saat kemudian, setelah jenazah ketiga utusan itu kembali ke 3 alam, sejumlah besar pahala turun kepadanya. Seharusnya cukup kali ini. Qin Yun mengulurkan tangannya saat pedang hujan berkabut terbang kembali setelah menghancurkan ketiga mayat itu. Dengan pikiran, semua pahala yang diperoleh ditransfer ke pedang hujan berkabut. Qin Yun dan Yi Xiao sedang melihat pedang hujan berkabut. Karena prestasi terus meningkat, nilainya meningkat dari 97% menjadi 98%, lalu menjadi 99%. Akhirnya mencapai batas tertentu. Ledakan. Qin Yun merasakan perubahan kualitatif pada pedang hujan berkabutnya yang mengguncang seluruh 3 alam, membuatnya bergetar. Keributan itu mengejutkan para tokoh perkasa di 3 alam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan 3 alam? Tokoh-tokoh perkasa itu kebingungan. Adapun leluhur Dao dan leluhur Buddha, mereka semua sangat tanggap. Di Istana Tur Hijau, leluhur Dao harta karun Numinous tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi gembira. Ia menatap jauh ke arah raungan gunung petir dari alam surgawi. Ia melihat cahaya cemerlang di atas gunung dan cahaya pelangi menerangi area sejauh jutaan kilometer sebagai tontonan yang mempesona. Harta karun Kardinal Merit telah lahir, kata leluhur Dao harta karun Numinous sambil terkekeh. Harta karun seperti itu cukup untuk menentukan nasib sebuah sekte atau seluruh ras. 700.